diundang acara ke luar negeri, hitungannya itu bukan meliput untuk dapat ilmu baru, tapi jalan-jalan gitu. Jumpa lagi di Jaga TV dan sekarang ini kita ada di acara Tech Podcast ya, atau apalah nanti namanya ya. Di awal-awal kita kasih nama Tech Podcast pertama kalinya. Ini pertama kali loh, serius pertama kali kita buka Tech Podcast ini. Kalau podcast udah sering, monolog udah sering, terus rame-rame di internal sering, tapi yang ada tamunya ini pertama kali. Gila. Dua lagi. Dari dua perusahaan. Nah, iya, itu. dua perusahaan ini. Dua perusahaan. Oh, itu kan dua perusahaan ya? Oh, soalnya gue udah bukan di TLM katanya. Oh gitu, katanya. Iya, gue udah di Matic Protocol. Oh, iya. Ini baru dari Gue TLM. baru dari TLM. Oke. Jadi pada dasarnya yang diundang TLM sih sebetulnya. Buat yang nggak tahu, TLM itu dicek YouTube-nya The Lazy Monday ya. Harusnya ada 3 depan saya, tapi berakhir dengan ada 2 ya. Yang satu lagi detektifnya mungkin lagi mengejar sesuatu. Dia lagi memecahkan kasus. Memecahkan kasus, kita roasting aja di sini nggak apa-apa. Gak ada orangnya, biarin aja. Gak ada orangnya, biarin Ya, aja. mumpung nggak ada. Dia nggak bisa ngatain. Ya. Jadi kali kita akan ngobrol-ngobrol bareng tim The Lazy Monday dan pengembangan dari The Lazy Monday. Ini menarik sih buat dibahas, dan tentunya karena ini namanya Tech Podcast, kita akan bicara soal teknologi dan apa yang mempengaruhi timnya Lazy Monday sampai ke sekarang ini. Itu teknologi apa nih? Apa nggak ada teknologinya? Pokoknya kita bicara soal itu. Mulai dulu aja. Mulai. Nah, sebelum mulai kita perkenalan dulu. Silakan. Gue William. Kalau di TLM biasanya gue nge-review barang-barang yang lebih bisa dibilang lebih consumer lah. Lebih consumer. Kalau Sony ini lebih yang ke gaming, fokus gaming. Lebih gaming. Ya. Tapi sama-sama review kan tadinya. Sama-sama review. Walaupun sekarang ngurusin bisnis juga, tapi awalnya dari situ dulu berarti ya. Iya, Gitu. awalnya. Kalau sekarang berarti masih review terus kan? Masih. Apa aja sekarang jadinya? Barang-barangnya apa aja yang di Yang review? lagi di review. Ya. Sekarang sih lagi ngerjain Legion Go aja sih. Legend Go. Sama oke. ini Unburnic. Unburnic. Oh, Yang Unburnic. Yang emulator. pocket ya. Nggak habis tuh kayaknya tuh. Kalau Unburnic di tas. Nggak kelar aja iseng. Kan gaming kan. Oh, kirain game ini dengan Unburnic. Nggak mungkin. Iseng. Nggak kelar kayaknya tuh. Oke, jadi basically review produk-produk consumer ya. Consumer ya, tapi Lazy Monday terkenal buat gamingnya. Dari dulu terkenal buat gamingnya. Kita juga udah bolak-balik ya, tim-tim kita saling ketemuan udah bertahun-tahun yang lalu. Akhirnya plat sampai mau datang. Nah, Plat dulu udah pernah mau datang ke tempat kalian, sekarang kalian gue tarik ke sini gitu. Ya, gue tarik ngobrol di sini. Cuman bicara soal gaming kan pasti nempel sama teknologi kan. Nah, kalau lu sekarang di mana sih, Son? Lu ngerjain apa sekarang? Masih nge-review juga atau sekarang udah lebih bisnis atau gimana nih? Enggak sih, karena gue sekarang ada di kaki gue ada di 2 tempat. Di TLM gitu. udah hampir kayak Split gitu ya. Tapi cuman memang timingnya pas nih. Karena timingnya adalah pada saat gue udah kurang antusias kayak udah diterhadap hardware zaman sekarang, terutama untuk gen yang sekarang. Terus kemarin Super keluar, tadinya pengen excited kan, kayak ada deh nih refresh nih. Ngarepnya oke, transfer rate naik, shaders naik lebih tinggi. Cuman kan nggak kayak zaman dulu kan. Kayak kalau zaman dulu kan gue beli, gue waktu zaman itu dari nggak bisa jadi bisa gitu ya. Yes, itu yang gue cari. Dan juga setiap AIB juga yang gue kangenin zaman dulu. Kayak gue misalnya ngambil punya, karena gue bisa naikin kayak 7950 gue mendekati 7970 zaman dulu. Nah sekarang tuh kayak gue ya gimana gue nggak bisa. Ya itu dia. Jadi buat apa gue ngambil yang non misalnya bawaan gitu, yang stok. Jadi ya maksudnya udah banyak yang ya kebetulan juga jadinya emang berasa agak stagnan. Jadi di dunia gaming, terutama gaming PC, berasa agak stagnan. Tapi majunya dulu hidupnya dari gaming ya, terutama di PC berarti kan ya. Iya, kalau dari awalnya sih karena dari PC banget ya. Iya. Susah loh kalau udah dari kebiasaan di PC terus. Iya benar. Iya kan, berat banget loh untuk ngerasa ke konsol. Kalau dari awalnya di PC ya. Ada benernya sampai sekarang gue nggak bisa tuh main FPS pakai konsol. Ya itu kan. Nggak pernah bisa. Iya. Kayak menolak. Mungkin ngajak plat dia bisa banget tuh. Gue bingung sama orang yang bisa menggunakan controller FPS gitu. Iya. Itu luar biasa menurut gue. Kan harusnya tuh digerakinnya betul-betul smooth gitu ya. Iya. Cepat, smooth. Makanya ada M-Assist. Oh iya betul juga ada M-Assist. Ada M-Assist.
dibantu ya, nggak aiming ya. Harus di kalau enggak ya pasti hancur sih. Oke, kalau balik lagi kita bicara soal teknologi, lu sendiri produk apa kalau bicara teknologi yang pertama kali lu review? Yang pertama kali gue review. Kalau nggak salah Asus ZenBook deh. Asus ZenBook. Gue lupa loh. Sangat consumer. Gue lupa seri apa. Sangat consumer sekali. Yang kedua soalnya VivoBook. Ini The Lazy Monday Gaming loh namanya loh. Ya namanya Lazy Monday ZenBook Gaming. ya. Memang kita punya fase di mana kita nge-review barang ZenBook Macam-macam gitu. ya. Iya. Emang ada kayak gitu ya. Kesini-sini lebih ke arah gaming. Akhirnya gue masukin gaming lah. Iya, Akhirnya masukin gaming gitu. Masukin Soalnya pas gaming dulu ke dalam. Lazy Monday ini pernah ada gaming juga kan ya, pernah kebelah ada hardware-nya sama ada hardware. gamingnya gitu Iya. ya. Itu masih terus nggak sih atau nggak ya? Akhirnya emang satu entity aja gitu. Ya Capek emang masih gitu aja. Capek. Ya gue nggak pernah bagi-bagi tuh. capek. Jadi sekarang kita bagi-bagi playlist aja lah. Bener. Bagi-bagi Playlist aja kayaknya sih emang lebih ini. Jadi kan satu titik membesar gitu ya. Iya. Detektifnya nggak sekalian jadi satu playlist. Nggak, itu kan Nggak dia beda emang ya. pribadi. Oh, Iya, itu pribadi. Itu yang di pribadi ya, betul. Iya. Kalau lu, Son, awalnya apa? Yang lu review apa sih? Awalnya kalau nge-review udah nggak inget. Pertama gue review Yang apa paling ya? lama yang pernah yang lu ingat mungkin yang lama yang paling berkesan buat lu apa? Teknologi apa sih yang paling berkesan buat lu? Kalau jawabannya teknologi apa berkesan dan kenapa gue jadi suka hardware karena Kenapa? karena PSU Mentari. Meledak loh. Beneran meledak loh. Kita berdua emang korban soalnya. Mohon maaf Pak Hanca ya. Kita berdua korban. itu waktu itu cuman karena dari situ gue jadi belajar sih. Gue jadi belajar terus akhirnya ternyata ya parts itu nggak bisa asal main colok-colok main doang. Nggak bisa colok, nggak bisa main baca. Ini itu mesti benar-benar tahu tuh angka maksudnya iya, apa. Angka, iya. Nggak bisa cuman gue cuman butuhnya cuman PSU, VGA ini. Soalnya beda kan, ditulis 500 watt, ternyata itu peak doang. Bukan, iya, peak doang. Dia hanya bisa menahan itu 2 detik misalnya. Selalu itu pasang VGA 500 di situ semuanya totalnya. Iya meleduk. Apalagi dulu kan powernya nggak bisa scaling kan. Nggak Iya, bisa. Solok kayak segitu udah minta gitu. Naik turun nggak gitu nggak ngayu. Tapi Iya, untungnya betul. VGA-nya aman. Iya sama. Gue juga meledak, untungnya PC gue aman. Iya. Untungnya bisa nyaman. Iya, Berarti bagus motherboard PSU. yang mahal. Gue tahu apa sih 7.000 Ada 7.800 GT deh. Ya Zaman berarti itu ada gua. proteksinya dong. Iya. Kalau dari sisi kita bicara soal hardware, berarti tadi kan PSU malah ya. Kalau gua PSU. Ini banyak Awalnya orang, trigger gue karena PSU. Jadi gue pengen tahu. ini banyak yang orang nggak liatin loh PSU tuh sampai mungkin sekarang baru mulai ya, dimana orang liatin bahwa PSU itu emang harus harganya oke. Tapi lu inget nggak zaman jahiliyahnya dulu? PSU asal-asalan. Tapi gitu kan. dulu tahun VGA-nya berapa tuh? kita bicara 2000-an awal lah, 2000-an 2010 itu masih 2000. tuh ya, PSU nggak perlu mahal-mahal, yang penting VGA-nya kenceng. Iya setuju. Karena gue karena 2000 bukan di 2000-an udah antek apa segala macam orang udah pakai. udah ada. Tapi nggak Iya, laku. Nggak Masa laku nggak laku? amat. Enggak ya? Enggak. Setengah mati itu yang jualan. Itu setengah mati. Tetep aja yang laku mentari-mentari juga. Ya kayak 2000-an kayak orang tapi zaman dulu kan yang benar-benar power do-nya tinggi buat GPU kan nggak terlalu banyak loh. Ya, Di zaman itu. Udah mulai sejak Nvidia keluarin GeForce gitu kan. Itu udah mulai gaming tuh udah Kan mulai 7.800 doang kan dulu yang benar-benar. Iya, dari 6.000 7.000 itu udah mulai tinggi powernya. Iya, Memang. paling banyak kan 6.000 dulu apa 6.600 malah kayak mayoritas masih banyak kan orang pakai ya kan. Iya, 6.600. Iya. Kasus gue meledak pas Iya. gue pakai Itu 6.600. gede loh, itu lumayan gede. Ya 6.600 kan gede ya. berarti itu. 6.600 lumayan gede. Itu gue makanya bisa tahu PSU gue meledak kan. Merek mentari juga soalnya. Karena juga dulu kan nggak peduli gitu. Iya karena Dulu nggak ada yang emang tahu nggak bahwa sebetulnya dia bisa sustain di berapa watt, dia Iya. bisa peak di berapa Bisa watt, berapa itu kan watt, nggak ya. ada gitu kan. Iya. Kalau sekarang kan peak udah nggak boleh disebut lagi tuh. Iya, Nggak sekarang bisa udah disebut nggak lagi. bisa. Iya. Yang boleh disebut kan dia bisa sustain di berapa kan sebetulnya gitu, bisa bertahan di berapa. Tapi lucu ya perkembangannya sekarang ya. Jadi kalau dulu tuh kayaknya orang-orang komponen itu yang dilihat cuma 2 titik doang. Kalau nggak prosesor, ya VGA paling memori. Udah gitu. Bahkan dulu hard disk nggak dipikirin ya. Iya, hari sama sekali enggak. Itu sih Nggak terakhir dipikirin. sih. Yang penting Iya. gede aja udah gitu kan. Dia nggak tahu Ukuran tuh. doang. Ya dia nggak tahu tuh loading game-nya lama banget sebetulnya. Ya penting RPM nggak pernah di Iya. Nggak pernah dipikirin Nggak RPM dulu. dipikirin. Hard disk gue udah 6 beda-beda ukurannya semua.
Iya, dan Iya. hard disk. Dan hard disk. Nggak ada yang mikir, wah gue mau bikin jadi RAID gitu, atau gue mau bikin jadi. Tapi kan dulu masih harus ganti itu. Apa tuh? Kalau primary sama Primary slave sama slave-nya. kan harus ngubah jumper kan dulu. Ada bener. Iya kan, zaman Kalian masih dulu. pakai slave-nya juga? Jangan Zaman dong, dulu. primary semua dong. Zaman dulu kan gimana ngerubah jumper. Iya ngerubah. Sisa Tapi mohon Jumper maaf nih, doang. pembahasannya agak jadul nih. Oh iya kalau Gen Z nggak tahu pasti. Pak, banyak yang nggak tahu Pak kalau itu Iya, iya. kabel IDE itu bentuknya pita IDE lebar bentuknya. gitu, banyak Iya, banyak iya. yang tahu kalau zaman sekarang. Iya dulu gue pakai pipa. Iya makanya terus dipipa-pipain gitu ya. Iya, dipipa-pipain. Itu kabel tuh kuat banget loh. Iya, emang kabelnya kuat. Lu nggak termasuk yang dipotong-potong satu-satu terus di simpul-simpul Itu termasuk gua. gitu? Oh, iya. Di simpul-simpul Norak gitu, banget. Norak banget. Terus sleeve-nya neon. Sleeve-nya neon. Iya, sleeve Iya, neon. Iya. Neon UV, reaktif UV, gitu. UV, iya, UV. Belum neon UV reaktif UV, aja. UV reaktif, Iya, iya. iya. Seniat itu ya, padahal kan zaman dulu tuh ya karena nggak ada kemungkinan untuk menyembunyikan kabel-kabel IDE itu yang lebar, Nggak ada, dia pasti pita lewat. yang lebar itu yang 80 pin itu Iya. nggak bisa disembunyiin itu. Jadi ya udah dipajang aja, dipotong-potong, dikepang-kepang. Iya, dikepang, Makanya makanya gue makanya DFI. Buat yang pada tahu DFI itu kan lu alasannya sama apa sih sama gue Iya, kan? iya, iya, Kalau iya, pakai iya. LAN party pasti karena Iya, itu. kan. paketannya Iya gitu, udah paketan. satu set. Satu set. Gila ya itu kayak selang kayak selang air Iya kan kayak itu. selang air ya. Kayak selang air terus ujungnya lebar deng. Iya. Tapi itu juga ngaruh gak sih sama di zaman sekarang? Maksudnya gue nggak ngerasa kenikmatan yang zaman dulu gue. Keunikan-unikan itu sih. Yang gue ngeliat sekarang kayak sekarang desain tuh cukup apa ya? Mirip-mirip ya standardized sih. Karena zaman sekarang itu semuanya sudah disetel berdasarkan dari pain point zaman dulu. Dulu kan lo merasa, aduh ini gimana caranya? Oh, gue cari sampai lo beli DFI gitu kan? Karena Mohon maaf itu. nih buat pencinta DFI. Mohon maaf. Hanya buat kabelnya doang. Karena Indonesia emang susah nyari kabel kayak gitu, emang susah. Kecuali lo mau bikin sendiri pakai selang-selang gitu Iya. kan. Dulu kan sampai segitunya. Makanya kan salah satunya kenapa dibikin konektornya SATA itu kabelnya tipis-tipis itu tujuannya buat itu. Supaya katanya airflow-nya lebih lancar gitu. Nggak kehalang. Iya, Nggak kehalang. Iya, tapi kan- estetiknya lebih bagus. Tapi kan airflow kan ya maksudnya kan tetap ya kayak air lah. Iya benar. Separah-parahnya Iya sih. tapi Itu tetap tetap lewat masuk. gitu. Iya, Iya. tetap masuk. Iya. Hitungannya katanya lebih bagus aja kalau misalnya itu kosong sama sekali gitu, lebih bagus. Makanya sekarang udah segala macam gaya tuh, colokan-colokan itu segala macam. Iya tapi desain Mobo apa tuh kayak terlalu. Kemarin waktu CES ya kalau nggak salah ya, dikasih lihat tadi Apa, CES yang baru? ya, yang apa colokan ininya powernya di bawah. Itu di Computex Iya di Computex Computex tahun itu. lalu. Kemarin di CES juga dikasih lihat ada lagi kan. Udah lebih baru. Yang Jadi belakang motherboard. colokan power VGA itu di bawah. Oh Ya. colokan VG. Ya kan make sense VG aja. Powernya kan itu. dari atas kan tadi ya kan. Itu kan masih mengganggu tuh katanya kan, masih ganggu estetik tuh. Nikung ke atas. Ditaruh di bawah sekarang. Jadi colokannya nggak ada di atas. Berarti sederet sama PCIe slotnya. Yes. Jadi harus ketemu sama motherboardnya sendiri. Hah? Nyoloknya gimana? Di motherboardnya ada dudukannya. Lah Jadi kalau itu kan VGA-nya Nah beda-beda. itu VGA itu hanya jalan di motherboard itu doang jadinya. Oh. Ya. Atas nama estetik. Oh itu mah hancur Susah dong. Nah, Iya. gitu. Nah itu salah satu inputan kita ya kemarin ya. Kita juga bilang lo nggak bisa gitu dong. Kalau mau di bawah bisa, harusnya tetap ada colokannya di Kan atas. di atas, iya. Jadi bisa pilih mau atas atau mau bawah, pakai switch lah gitu. Cuma sampai sejauh itu diberlakukannya, sampai motherboardnya jadi custom terhadap VGA-nya gitu. Iya itu juga. Iya sih. Sampai segitu gitu. Jadi memang zaman sekarang itu lo udah lebih di custom ke arah apa yang dicari. Kalau zaman dulu ya apa yang bisa ya udah itu jalan aja. Malah kadang-kadang letak serunya zaman dulu itu kita ngakalin gimana produk yang tadinya nggak bisa jadi bisa. Nah, iya. Iya itu benar, iya, benar, itu benar, benar. Iya Iya kan? benar. Actually itu gimana gue start juga sama. Gue start nge-review tuh karena gue mau melakukan sesuatu yang nggak bisa jadi bisa. Gitu. Karena ngirit sih. Karena Kalau betul, dulu gue Iya, betul. itu Gua dulu iya, karena salah ngirit satu sih. gua karena ngirit juga. Ngirit. Iya. Mas sekarang masih ngirit. Iya. masih. Masih sih, masih, Masih ya? masih. PLM udah gede. Cuma kan efisiensi kan. Iya, kan kita Efisiensi. ngejar. Tapi lo ngerasa nggak? Lebih seru gitu Nggak, daripada di zaman iya gua ngerasa zaman sekarang itu udah nggak, itu hilang gitu loh. Itu hilang ya? Iya, itu yang gua paling gua rasain sih. Kenapa gue nggak bisa eksplorasi ekstra di waktu kosong gue gitu buat Iya. buat ngapa-ngapain? Buat ngapain? Iya, gitu. itu. Atau bahkan mungkin gue harus ngatur jadwal gue satu weekend hanya buat Buat itu doang. iya, gitu buat kan. optimize Untuk iya, optimize build-nya gitu kita. kan. Iya, iya. Daripada yang enggak kan kerjanya, daripada yang negatif kan udah itu aja.
Iya, kerjanya ngapain sih? Cuma nongkrong depan PC doang. takut. Zaman dulu berarti kalau lu ngerjainnya cuma bisa weekend doang, kalau di weekend itu ternyata nggak selesai, lu harus hidup dengan PC bermasalah sepanjang minggu. Nah, Iya, emang. itu Iya, betul. iya. Kecuali lo mau begadang di weekdays Iya. untuk Iya, beresin lagi. beresin. Iya, That begitu. happened to me ya, bener. Iya. Tapi ya karena ada penny pinching itu sih yang bikin ya menarik. Soalnya gue sekarang ngerasa lama-lama kenapa nggak mereka bikin yang udah AIO aja dari awal? Karena itu dia. basically sekarang ya udah kayak kita cuma ngerakit parts yang udah ada. Maksudnya karena Sekarang ngerakit tuh karena concern harga, bukan karena kemudahan. tambahan, iya. Iya, jadi Gue ngerakit- ngasanya kayak gitu sebetulnya sekarang. kalau dilihat sekarang malah sebetulnya udah agak shifting dari concern harga. Sekarang ngerakit. lebih murah kalau Karena beli laptop build bisa up. lebih murah. Oh ya kalau laptop Oh iya, Iya, benar juga. Dan udah benar. jadi langsung kan. Udah jadi iya. layar udah ada, semua Keyboard udah udah ada, ada. terima beres gitu. Hmm. Bahkan garansi bisa lebih panjang, 1 pintu. Banyak Dan orang kan ada ngerti yang seperti itu, iya. mungkin ada yang cuma gue nggak suka accidental damage kali kalau laptop kan. Iya Iya, sampai ke situ, accidental sampai accidental damage. damage protection gimana ada kan PC. cuman accidental nyampah om damage. jadi. Ya ada benernya, ada Hmm. benernya Iya, memang. masalahnya nyampah kalau Jadinya laptop. e-waste masalahnya. Jadinya e-waste. Iya, jadi e-waste Betul, kalau laptop. betul. Mau pengen Ada, kalau PC enak. ada concern itu tapi atas nama kepraktisan memang, dan lagi pula laptop kan umurnya panjang-panjang ya. Paling nggak orang yang beli maunya umurnya panjang-panjang. Lepas Baterai, dari salah baterai beli. Baterai paling 5 tahun kan. Baterai berapa sekarang? 2 tahun Rata-rata. udah mulai drop. 2 tahun 2 tahun mulai mulai drop. Itu by default baterai 2 tahun udah mulai Berarti switch. drop. 5 kan udah nggak useful. Tahun ketiga, tahun keempat itu udah mulai mikir untuk switch untuk ganti baterai. Biasanya begitu. Kalau misalnya nggak dijagain banget ya, tahun Nggak pakai keempat battery bisa udah care-nya ganti. dia kan biasanya kan. Ya kalau sekarang udah mulai ada battery care itu lebih panjang, umurnya bisa lebih panjang gitu. Cuma tetap aja nggak, harusnya nggak tembus 5-6 tahun gitu, nggak juga sih. Ya paling Betul. 5 tahun ya mentok ya 5 kalau tahun laptop. mentok kalau mau tetap dipakai itu pun dengan battery health dia udah maksimal banget udah itu. Ya harusnya begitu. Dan itu udah berarti tidak nyaman. Iya. Udah Karena lu kayak- ngecas sampai 80% atau 70%. Begitu dipakai, Iya. aku pakai cuma 70% Dari doang. luaran. Gitu. Iya, iya. Iya. Habis itu lu ketakutan nggak boleh turun di bawah 20%. Apa enggak dia mati ya? Iya, Itu terus dia gue mati. bilang, udahlah dihabis, dipakai aja 100, 0, 100, 0 gitu. Iya. Gitu, toh sama aja lu akan ganti juga. Nah tapi poinnya sekarang memang kejadian seperti itu sih. Shiftingnya ke arah situ. Ke Bukan laptop. Ke laptop untuk practicality-nya ke laptop. Sementara PC itu sekarang diasumsikan dengan konsumsi daya tinggi bikin mahal dalam penggunaan sehari-hari. Kalau itu gue kurang setuju sih. Sama, gue juga gak Iya, setuju. gue nggak setuju sama Makanya, sekali. Iya, gue nggak setuju bolak-balik sama kita sekali. tiap kali bikin pengujian kita kasih lihat nih, makanya tiap kali bikin pengujian PC kita kasih lihat nih. Dalam sebulan lu kira-kira habis berapa duit sih buat PC ini? Iya, nggak Gitu. worth it untuk managing di Bener sih. listrik. Apakah ini perlu dilihat atau enggak? Sebenarnya listrik kecil sekali sih sebetulnya. sebetulnya iya. Paling enggak buat Setuju. Indonesia ya. Iya, Indonesia tuh murah Untuk loh saat ini listrik. murah. Iya, Kita listrik murah banget. KWH-nya murah, Iya, apalagi untuk kita hitungan murah. murahan. KWH murah. Rumah kan paling berapa kan 1.300 2.200 gitu. Iya. Benar. Cuma yang jadi PR-nya lagi sekarang kelihatannya adalah zamannya instan. Nah itu maksudnya gimana sih sebenarnya? Semua maunya instan. Kita punya apa ya, kesenangan tersendiri dengan mencari, melihat, lu diribetin dengan sebetulnya gue butuh yang TI apa non TI ya. Sebetulnya RAM gua butuhnya yang 1800 speednya berapa? apa 2100 aja 2100. kan. Mau yang Iya. mana yang gua pilih nih? Worth it nggak gua ambil ini? Worth it nggak gua ambil itu? Ada nggak sih solusi langsung jadi aja gitu kan? Sebetulnya mereka maunya udah jadi aja. Pusing banget gue mesti mikirin ini. Gue belum posting konten di IG. Iya benar juga sih. Ya itu kalau kayak gitu Bener ya sih. benar. Kalau kayak gitu poinnya Iya. benar sih. Iya sih. Jadi kelihatannya kalau sekarang memang mereka mencari ini. Cuma ada mencari apa ya, jalan pintas. Cuma ada hal yang menarik di mana PC ini jadi hobiis, jadi mainannya hobiis sekarang. Desktop rakitan. Ini jadi mainannya hobiis. Kalau dilihat sekarang kan desktop rakitan yang biasa aja. Kalau zaman dulu itu hitungannya udah yang custom. Zaman dulu kayaknya udah layak dibawa buat ini kali ya, LAN party. LAN party, iya. Ya sekarang juga gak sih? Iya, masuk PC desktop zaman sekarang Hah? yang basic. Zaman dulu itu udah layak dibawa ke LAN party. Dulu kan kita ya dulu sih gue sih Basic bawa itu kan pre-build dulu, ya. iya basic itu udah bisa beli water cooling yang murah. Oh, di iya, situ. iya. Udah Semua- bisa buat pamer lah istilahnya dulu. Semua kipasnya udah warna-warni dan Iya. gue kaget karena gue iseng nyoba bikin dan murah banget ternyata. Dan casing itu rata-rata emang udah Udah pakai, polish, udah bagus tempered udah glass. ya terlepas dari polishnya itu kan tergantung harga juga ya, tapi Benar. udah ada kacanya lah Iya, gitu. iya, udah Iya. transparan lah samping. Udah transparan samping. Ya kalau zaman dulu asal udah transparan udah nyala dikit udah dibawa tuh LAN party. Dulu Iya. bukan Iya kan? transparan sih, lebih sifatnya Enggak, dulu jendela ya. dia. Jendela. Iya, dulu soalnya gue motong pakai Dremel gue. Iya. Buat kalian gue ingetin
pakai tutup ya. Soalnya gue waktu itu motong tuh batuk tuh keluar semua serbuk tuh. Jadi pakai ya harus pakai tutup, pakai masker. Pakai Dremel lagi. Gue dulu bawa ke tukang bubut gue dulu. Jadi berterima kasihlah kalian sekarang ya buat yang dapat casing 300-500 ribu udah transparan. Udah transparan. Pakai engsel Pak. Ada kipas bawaannya ada lagi. kipas bawaan transparan, udah pakai engsel, kabelnya bisa disembunyiin di belakang, ada manajemen kabelnya gitu. Nggak perlu beli sleeve kabel. Nggak ada. Dan orang pada protes, wah kenapa sih begini? Bagus bisa gitu. Hari gini casing gopek juga bisa kayak begituan kan. Nah itu apa ya? Sudah berubah, emang udah shifting. Padahal sudah bagus-bagus kan. Jadi karena yang basic aja udah bisa kayak begitu, yang effortnya butuh seperti yang kita lakukan zaman dulu, itu jadinya memang udah yang hobis banget gitu jatuhnya. Lu udah pakai custom water cooling, yang lu udah ngatur warnanya seperti apa, pipingnya lu tekuk sendiri, ke arahnya arah mana gitu kan. Dulu sih gue gak pernah mikir loh, pipa mau gue tekuk, gue panasin, gue tekuk, gue belokin kemana. Sampai sekarang pun gue mungkin masih males gitu kerjaan kayak gitu. Atas nama estetik gitu kan. Yang penting nyampe aja tuh air. Yang penting nyampe tuh air. Suhu sesuai. Udah gitu dong. Suhu, gue sih yang penting suhu. Suhu udah sesuai gitu, nyampe semuanya. Itu udah PR banget buat dikerjain. Kalau zaman sekarang enggak. Masalah mau tekuknya lewat mana gitu kan. Warnanya seperti apa, nyalanya kapan, di mana, gue beli board apa yang cocok dengan water cooling gue supaya warnanya cocok sama cocok. Sampai ke keyboard, sampai ke mouse pad gue. Sampai mousepad kan sekarang. Iya, sampai mousepad warnanya juga bangku gitu. Bangku sekalian gitu. Gue gak sekaya itu untuk sampai mikirin sampai mousepad. Ya sama sih. Gue lebih gak kepeduli. Iya. Dulu gue mousepad gue masih kertas HVS coba. Ya udahlah. Iya bener sih. Kita semua ngerasain. Yang penting bola gue gak kotor. Sama. Yang penting bolanya gak kotor aja. Oke. Dulu pakai mousepad tuh biar gak kotor kan. Iya. Gue rendam sih. Direndam. Gue buka, gue rendam. Iya, tapi kan di bagian dalamnya tuh dalamnya tetap pakai cotton bud. Dulu tuh pakai mousepad tuh biar nggak kotor, bukan biar nge-glide, nggak ada. Tapi gini, kita bicara soal mouse yang pakai bola gitu ya. Ada ini nggak sih? Ada keseruan tersendiri nggak sih pas bersihinnya? Gue sih masih pakai. Masih seru ya menurut gue. Iya, bersihinnya itu loh, bersihinnya sendiri gitu. Gue sih masih pakai. Karena masih pakai. Yang atas yang yang lu pakai bola yang bawah. Kalau yang bawah gue udah nggak pernah pakai sih. Nggak, tapi dulu tuh ada keseruan tersendiri nggak sih kalau misalnya lagi bengong gitu buka crack bersih-bersih. Putar, keluarin bersih-bersih. Gue gak kangen sih hal itu. Gue sama sekali gue gak kangen. Itu repot sih. Iya repot. Ngeselin. Lagi main terus ngeselin. Kotor nih. Nah, itu nyebelin kan. banget, bisa gitu, lompat-lompat gitu, nggak enak banget. Tapi kayaknya nggak tahu ya, kalau buat gue ada ini sendiri kalau lagi bengong gitu, lagi ngetik. Sebenarnya lagi kehabisan ide gitu, mau ngapain kan, ngotik. Pengen ngoprek sesuatu, gitu. Bersihin mouse. Enggak, gue gak kangen gue sama sekali. Bersihin mouse. Gak ada ini, gue gak ada nikmatnya sih. Gak ada nemu nikmat. Gue gak nemu nikmatnya. Tapi kayak kotor. Believe it or not, gue pernah ada satu masa di mana semua mouse sudah mulai ganti kan, udah pakai optical semua gitu kan. Terus gue begini dong. Oh iya, nggak perlu dibersihin. Ada shifting itu. Masal memori. Gue masih bersihin gitu. Dulu gue beli itu Logitech Prodigy. Gue lupa Prodigy apa gitu, yang warnanya hitam abu gitu, masih kan dulu misalnya gitu menggilap-menggilap kan. Itu masih sering gue gini nih. Kalau kayak ini nembak gak kena nih. Oh enggak deh, ini sensor gitu. Gue lupa gitu. Dosa gua nih. Pengen nyalahin mouse tapi aduh gua aja cupu. Ternyata gue cupu gitu. Gak bisa disalahin. Ya udahlah. Ya itu jadi teknologi kayaknya sekarang membuat jadi lebih mudah memisahkan. Tadi kalau bicara soal rakitan itu malah jadi mungkin sebagian memang masih ada yang beli atas nama budget ya, karena mungkin mau high performance PC tapi on budget. Mau nyicil lah. Iya, budget. Jadi nggak mungkin beli casing mahal-mahal banget. Kalau casing gue murahin gitu kan, monitor juga udah ada, bisa langsung gitu kan, bisa langsung upgrade gitu kan. Dia tuh misahin antara yang butuh begitu terus sama yang butuh praktis, sama berakhir dengan juga yang carinya estetik banget. Iya. Ya, yang estetik banget ini nih yang sebetulnya harganya, itu harganya di beda sekarang. Iya. Masuknya udah ke butik sih itu. Iya, jatuhnya butik ya. Iya. Cuma yang disayangkan sekarang memang nggak ada yang di Indonesia tuh belum ada ya kayaknya. Nggak tahu kalian pernah lihat belum sih di Indonesia ada yang menawarkan kombinasi dari kedua itu.
Karena di luar udah mulai banyak. Apa sih namanya yang di luar ya? Ada kan beberapa PC jadi itu yang udah bentuknya gaming banget. Oh ada kan banyak, di sini kan? Ada di luar banyak. Di sini ada kok setahu gue. Di sini ada. Gue ada kok. Ada di sini. tuh? Ada kenalan gue ada. Boleh nyebut gak? Dia nggak apa-apa maksudnya sebut aja. Able nama. Ya. Gue kan serius ya tadi berpikir ya. Ble, gue maunya gini. Oh iya benar. Cuma nggak ada. Gini loh, nggak ada. Yang udah jadi. Yang udah jadi. Oh itu ada Imba PC. Enggak di Indonesia. Iya di Indonesia Imba PC. Udah mulai. Begitu dia bentuknya gaming. Lu bisa pilih ya. water coolingnya gimana. Cuman dia nggak sampai custom ya tentunya karena kan custom beda lagi itu lebarnya. Betul. Cuman ya udah bagus rakitannya, kabel udah dirapiin segala macem. Soalnya gue liat kalau di luar tuh banyak yang udah high profile banget, yang benar-benar gitu. Sampai gue lupa namanya apa aja sih. Sampai dia emang punya lininya sampai dari desktop ada, laptop gaming pun ada. Oh, Origin PC. Origin. Origin ya kan. Lo kayak nggak salah gitu kalau beli Origin PC udah keren gitu kan. Lo mau beli desktop, mau beli laptop juga bisa ya, walaupun laptopnya ya sama sih, sama Clevo juga. Cuman mahal banget loh. Apa tuh? Origin tuh markupnya parah loh. Oh iya memang, tapi kan dia memperhitungkan kalau orang itu mau bikin ngabisin waktu. Nah kan ada orang-orang yang maunya instan. Iya sih. Maunya langsung jadi aja gitu kan. Tapi maunya custom cooling gitu. Iya maunya custom cooling. Tapi zaman gitu. sekarang kalau ke toko bukannya masih bisa ya? Bisa, minta cuma bikinin atau gimana? Bisa, cuma kan nggak ada patokannya nih tipenya yang seperti apa sih jadinya kayak begini gitu, nggak ada katalog gitu. Kalau jadi gue bisa lihat kayak gimana kira-kira. Jadi anak sekarang juga bilang ya kayak gimana sih? Nggak tahu. Iya. Gitu loh. Kalau sekarang kan harus ada, wah lu pakai yang punya itu ya gitu kan. Nggak ada kan gitu. Karena nggak ada nama sama itunya. Iya, nggak ada standardized. Nggak ada brand yang bisa viral. Benar. Belum kali. Itu kayak awal-awal ROG naik, wah itu ada logo matanya tuh, gue juga mau ada logo matanya tuh, terus apa MSI dengan logo dragonnya itu, itu sampai pedagang MSI-nya pusing sendiri karena orang datang ke tokonya dia terus bilang, bang saya mau beli itu, mas saya mau beli motherboard dong yang logonya naga, nggak tahu namanya, pokoknya cuma brandnya doang, gitu. Nah yang kayak gitu-gitu nggak terjadi tuh. Sekarang udah nggak terjadi. Nah ya karena kan nggak ada satu brand spesial gitu yang keluar dengan customized PC atau mungkin semi customized PC yang pakai logo brandnya dia. Terbukti bahwa kalau dari sini tuh hebat, luar biasa, kencang kayak gitu, nggak ada. Apa ya di luar namanya custom prebuild kalau nggak salah. Tapi sekarang generational performance jam juga nggak sejauh zaman dulu. Iya nggak sejauh zaman dulu. Makanya karena generasi performance jamnya nggak segitu jauh, estetiknya yang dia cari biasanya. Iya. Makanya lari ke estetik kan. Itu emang yang gue bilang ada ya estetik kalau zaman sekarang yang kayak begitu banget nggak, masih belum muncul kalau kita bicara di PC. Sayangnya sih kelihatannya kurang itu masih market yang kayaknya masih kosong gitu. Dan ya buat kita yang kangen sama PC itu hadir lagi dengan sukses gitu. Kayaknya kelemahannya di Indonesia salah satunya ada di situ di apa ya? Ya mungkin kalau ada event nanti siapa kali yang bisa tahu buat ngomongin produk serupa gitu. Hardware gitu. Biar orang sih kangen ya kalau ada. Gue sih ngarung ada ya yang berani bikin. Biar kan pembicaraan di belakang mancing lagi. Biar market antusias. Ya, biar market antusias lagi gitu zaman sekarang. Iya. Karena menurut gue kenapa begitu? Karena kan lu mobil bisa antusias karena ada pameran mobil. Iya, lu bisa test nyobain. Iya, lu bisa test drive. Bisa duduk lah paling enggak. Iya, langsung ngerasain. Iya, bisa dudukin, ada area buat test drive-nya. Iya, sekarang orang 4080 sama 4090. Oh ya, lu naiknya segini. Iya. Ya udah gitu. Iya. Ya udah terus kenapa? Iya, kenapa? Iya, itu dia. Terus kayak layar ini bagus nih, berapa persen nih di si IP3-nya. Tapi ya udah. Enggak pernah lihat. Gue nonton di layar yang enggak segitu juga kan rate-nya. Enggak pernah lihat. Terus kayak apa ya, sulit kayak apa mencerminkan kayak low 1%. Terus kayak kita misalnya bandingin kayak FSR 3 dengan DLSS punya gitu. Itu sulit banget buat jelasin tanpa mereka tuh nggak bisa ngerasain langsung. Iya, langsung nggak bisa. Soalnya kalau kita bilang latensinya kayak gini, terus kalau lu harus di 60 fps buat kerasanya, masih susah buat mereka tuh bisa nangkap gitu. Mereka kan ngerasanya kayak FPS-nya naik nih. Gitu. Iya, terlepas dari apresiasi atau tidak mengapresiasi itu atau tidak suka, mereka nggak tahu. Iya, itu. Jadinya kan pakai katanya. Iya, katanya. Nah, ini jelek nih kalau katanya. Kata ini iya. Jelek itu di situ tuh pakai katanya. Setiap orang bebas lagi. Kan orang sensitivitasnya beda-beda. Iya itu ya kan? Beda-beda. Lu fine dengan FSR, DLSS segala macam ya fine, udah silakan gitu. Iya, buat orang yang bisa ngeliat latency nggak masalah gitu. Kalau buat orang yang nggak tahan sama latency ya udah lu lepas, nggak apa-apa, kualitasnya lebih rendah di game. Gitu. Ya kan ada orang yang main game FPS pakai motion blur. Kayak gue gak suka gitu kan. Iya. Tapi ada. Enggak lah, nggak mungkin dong.
Ada FPS nggak mungkin pakai motion blur on dong. Aldo emang mentok motion blurnya. Lah dia nggak bisa lihat apa dong. Mana gue tahu dia. Pas nengok nggak bisa lihat, jadi sebelah dia aja terus. Nggak maksud gue kalau lu punya monitor 144 Hz gitu ya buat apa lu nyalain motion blur? Gampang lu flanking aja terus dari samping. Semua game Aldo motion blurnya mentok. Gua nggak bisa. Gue baru gitu. sadar sih Aldo baru pakai motion blur ya. Gue baru sadar gue. Antara dia nggak sadar atau emang dia suka sih, gue juga nggak tahu. Tapi sih untuk gua motion blur memabokkan gitu. Dan ada orang yang suka. Buat single player. Buat single enggak? Apa multi juga? Multi. Oh, itu makanya gue bilang flanking aja kan. Iya, itu Iya, itu aneh sih. Iya itu. Maksud gue pernah berdebat itu di forum gitu dulu tentang banget itu, ya tentang masalah motion blur itu. Tapi kan at the end of the day kita mau debat mau gimana ya suka-sukanya dia suka gitu. orang, suka orang gitu kan. Nah, serunya kita udah nyobain barangnya, perdebatan kita valid. Yes, betul. Nah, ini masalahnya pernah nyobain nggak gitu kan. Kalau nggak pernah nyobain lo nggak bisa debat dan nggak bisa bilang ya terserah lo, pokoknya kalau gue sukanya begini. Iya. Kan nggak bisa gitu. Kan nggak bisa kan terserah lo, pokoknya katanya dia begini, kan nggak make sense ya gitu ya. Harusnya pernah nyoba sendiri ya. Betul, simpel gini deh dari case gue sendiri. Gue pernah debatin sama temen gue untuk gue mending beli ROG Ally atau Steam Deck deh. Pas awal-awal Ally keluar ya. Dan gue bilang kalau untuk lu kan nggak terlalu ngerti PC nih, gue sih saranin ambil Steam Deck. Tapi kan patokan dia adalah reviewer gadget, tentunya kan. Cuman kan berdosa. Lanjut. Ya kan? Cuman kan yang namanya user experience kan orang-orang kan beda kelakuannya ya. Kalau kita kan mungkin karena kita nge-review, jadi ada patternnya gitu loh untuk kita pakai dan terbiasa dengan PC gitu. Jadi buat gua, kalau gua pribadi gua lebih suka Ally karena ya bisa gua apain aja gitu, karena Windows PC gitu kan. Windows PC, ya. Ternyata turns out dia nggak suka dengan sistemnya karena Windows itu kan repot untuk touchscreen dan layarnya kecil. Betul. Dan dia nyobain Steam Deck, anjir tahu gitu gue beli ini gitu. Mendingan ini aja lebih karena gue tinggal login download main. Iya memang betul. Terus katanya nggak beli Switch aja. Dia nggak suka karena low spec, ya kan? Dia nggak suka gambar yang kayak Nintendo Switch gitu. Dia kan lebih to the point lagi. Lebih to the point lagi sih. Lu masukin kaset, play udah. Selesai. Gitu Ya kan? bener sih. Gitu. Cuman ya karenanya nggak ada tempat buat lu nyobain kayak gitu. Maksud gua audio aja punya tempat, ada toko yang bisa nyobain kan. Tapi semakin sedikit loh sekarang. Betul, gue setuju. Kantong kresek gitu dulu ya. Sebut brand ya gue gak apa-apa dah. Gak apa-apa, legend itu. Legend. Kenapa kantong kresek? Ya udahlah. 1001 cerita. Iya, 1001 cerita ya. Jadi ya memang harus ada tempat nyoba. Bahkan dulu tuh ada tempat-tempat di dalam tempat pameran tuh yang benar-benar kedap gitu. Terus lo bisa langsung dengerin gitu. Itu udah mulai berkurang. Experience zaman sekarang itu buat pembeli memang sudah semakin kurang rasanya. Kemarin 2 tahun terkurung di rumah itu juga agak sedikit mungkin membuat orang semakin hilang ketergantungannya terhadap experience. Physical experience. Nggak dibilang bahwa dari lu berkurang, tapi jadi bisa agak berkurang karena terbukti. Sudah terbukti. Ternyata gue pakai dideskripsikan secara online, secara virtual itu bisa gitu. Walaupun ada hit and miss-nya wajar, gue juga dulu beli gitu gue bisa salah pilih kan gitu. Jadi udah mulai bisa milih gitu. Cuman sebaiknya memang sebetulnya experience itu mumpung udah bisa tatap muka lagi, ketemu lagi, experience itu emang asik. Kayak podcast begini dibikin online bisa-bisa aja. Oh iya bisa. Cuman feel-nya emang beda. Ada yang off feel-nya masih beda. Karena gue gak bisa main potong tiban-tiban tuh gak bisa. Gak bisa. Rasanya aneh. Itu gak bisa. Jadinya ngomongnya giliran. Jadinya kayak debat jadinya. Iya kan? Gantian ngomongnya. Aneh. Pinggir jurang juga. Loh kan dulu sekolah ada pelajaran debat maksud gue. Iya, gue kan coba bilang kan kalau gue lihat jurang, kalau orang-orang lihat jurang 2 meter gitu kan, gue lihat 10 meter lagi masih belok dulu belok. Iya. Kan tadi gue udah sapuin sendiri nggak apa-apa. tapi ya jadi experience. Oke, kalau kita bicara experience dengan teknologi. Kalian berdua udah pernah ke pameran teknologi internasional kan? Tentu. Udah pernah dong, ya kan? Ada experience apa yang paling asik menurut lo? Pameran teknologi internasional. Lu udah kemana aja sih? Enggak, gue baru Computex aja sih. Computex, cukup lah, itu nomor 2 sedunia. Cukup lah. Sebenernya gue pengen CS. Ya yuk. Tahun ini ya. Bukan tahun ini, tahun depan. Tahun depan. Januari. Ya. Ini kan
nontonnya Jagat kan pasti ada orang-orang brand kan. Gitu. CS gitu kan. Kita langsung malak dari video Jagat langsung. Sempet loh dia. Sempet loh. Iya ya, kalau dari gua sih kalau pameran kayak gitu karena gua suka gampang teralihkan ya. Jadi menurut gua itu adalah sebenarnya tempat neraka gua tuh karena wih ini seru nih. Terus nggak sengaja nengok, ini seru juga nih gitu. Makanya, jadi banyak barang yang kayak itu ya, kalau orang bule itu bilangnya apa sih, kayak anak kecil masuk ke toko permen gitu. Iya, persis. Nah itu toko permen gue karena kalau kata Sony gue masih semangat. Dia kan udah enggak. Jadi kayak barang-barang aneh tuh bisa gue pegang langsung gitu. Apa aja misalnya? Kayak tahun lalu tuh gue kayak konektor VGA aja gue seneng. Mulai yang kan absurd konektor VGA. PCIe yang bisa belok itu. Bisa belok. Yang dulu punyanya cable mount itu. Punyanya cable mount. Yang sekarang kebakar. Oh, iya. Itu kan ada tuh kemarin di Computex, maksudnya ngeliatin kayak gitu sesimpel itu aja. Lucu ya. Oh dari besi ya gitu. Oh, nyobain okay. Monitor. Inovasi yang kecil-kecil ini justru ya. Iya, kadang-kadang yang kecil. Iya, kenapa gak dipikirin dari dulu ya? Kenapa cuma dia yang bikin nih? Kenapa yang gak ada yang bikin kayak gitu-gitu ya? Terus kayak kenapa dia gak masuk Indonesia sih? Gitu. Nah itu, ya kan? itu nyebelin juga tuh. Nah, gue tuh pengen ngeliat yang kayak gitu-gitu. Nanti sebenarnya lagi, ternyata lu tahu dia masuk Indonesia tapi gak laku. Terus gak dijual lagi. Kita itu berapa kali ngalamin? Kita berapa kali ngalamin kita sih. Ini harusnya laku sih ini. Gitu kan. Ternyata gak jalan. Ternyata gak jalan. Kayak MSI bikin charger mobil aja gue baru tahu gitu di Computex. Oh iya itu MSI punya ya? MSI kenapa bikin charger mobil ya gitu. Dan ada AI-nya lagi gitu. Ada AI, iya. Gitu maksudnya kayak gitu-gitu lah aneh-aneh. Walaupun yang ujung-ujungnya akan gue beli adalah ya motherboard lagi mungkin. Iya. Ya kan monitor lagi yang konvensional, tapi seenggaknya gue nge-recognize brand itu dari barang-barang anehnya dia. Oh iya benar. Betul. Sebelum gue tanya, kalau gue mau cerita nih ada satu hal yang lucu kalau bicara recognize brand dari barang aneh itu. Ingat Xiaomi gak? Ingat. Yang power bank. Ingat. Nah, gue punya lagi di rumah. Lo punya? Punya. Tahu itu sebetulnya strategi marketing. Apa sih? Ini karena apa sih? Gue nggak ada konteks power bank. Power bank kenapa? Power bank Xiaomi itu kan dulu murah, keren banget. Sampai ada reviewer yang bongkar, reviewer yang ngerti banget. Yang ngerti banget soal power bank dibongkar dia kaget lah, kok bisa kayak gini isinya, kok bisa bagus banget, harganya kenapa segini? Dulu itu ternyata dijual supaya brand Xiaomi-nya ada di mana-mana. Bukan buat cuan. Bukan buat cuan. Oh berarti itu barang rugi. Berarti marketing. Cost to cost. Oh. Marketing budget berarti. Marketing budget masuknya tuh dia. Iya, tapi yang marketing budgetnya zero. Zero kan? Iya, karena produknya keluar ya. Gue inget tuh ada wave di mana semua orang rekomendasi itu power bank. Betul. Itu cari sleeve-nya luar biasa gampang tuh. Iya. Luar biasa tuh. Lu bayangin power bank banyak aksesorisnya kan aneh ya. Itu sampai ada aksesoris ya. Ada casingnya lucu-lucu. Lu mau cari casing apa? Biru, hijau, merah, bisa segala macam. Ada gambar, itu aneh sih. Iya, power bank sendiri silver paling gitu atau hitam gitu kan gitu doang. Hitam. Cuman case-nya mau macam-macam. Gue baru tahu. Gue baru tahu. Oh itu buat make sense. Itu hanya untuk naruh brand Xiaomi di mana-mana. Jadi ada teringat lagi Xiaomi gitu. Terserah handphone lo mau iPhone, mau Samsung, power mau bank lu Xiaomi. Iya benar sih. Benar. Setuju gue. Gue aja beli itu ada 3 kali gue. Ketempel tuh Xiaomi gitu. Wah, seandainya gue butuh handphone yang harganya terjangkau gitu dan mungkin dia lagi udah bagus, gue mau nih. Karena brandnya udah nempel. Iya benar. Iya. Setuju. Itu yang terjadi kan dari dikasih pameran lu touch and feel macam-macam brand gitu yang terjadi yang kayak di gua nih sampai sekarang menempel kalau Asus itu bikin karena dia bisa aja gitu kan. Maksudnya gimana? Kayak dia bikin mothership gitu. Oh iya. Dia bikin karena kita bisa aja gitu kan. Iya, bukan karena itu. Iya, ROG itu memang begitu sebetulnya. Iya kan? Kayak memang begitu. Handphone, Kalau di handphone sih nggak terlalu ya, tapi ROG zaman awalnya ROG itu memang begitu. Iya benar-benar suka-suka engineer-nya aja mau bikin apaan tuh. Karena memang karena bisa. Begitu dikasih kebebasan begitu memang gitu. Nah, setiap brand tuh selalu kayak gitu-gitunya tuh. Iya memang. Karena presence-nya. Itu dari lo. Kalau lo sendiri ada yang teringat-ingat nggak? Bukan showgirl ya? Gue sih. Kalau showgirl gue masih ingat gue dari brand ingat. Gue ingat nih. Setiap tahun konteks gue selalu ingat. Iya, dari brand yang mana gue tahu. Tapi dari brand yang mana? ECS? Nggak ada. G-Skill. G-Skill yang paling banyak loh. Iya, G-Skill banyak banget. Apaan deh? Gue sih ini apa dalam konteks ya? Gue ketemu Deddy tuh waktu di boothnya, bukan di booth ya, di acaranya Sinologi. Acaranya Sinologi. Iya. Terus Om Deddy ketemu gue, kenapa lo mukanya khusus banget? Padahal gue itu lagi happy loh. Gue lagi nyemil. Tapi emang nggak tahu ya. Kemarin tuh yang benar-benar menarik malah justru bukan yang gue biasa yang ngelipet malah.
Soalnya gue ngeliat ada inian sih dual panel yang buat apa sih display itu, jadi kelihatannya itu 3D. Oke. Itu doang yang buat gue panel biasa tapi kelihatannya 3D. Iya. Ya, jadi kan? kalau kita dari samping sama itu tuh tetap kelihatan biasa kayak aja, orang, nggak kayak orang. Oh oke. Jadi apa sih itu namanya? Fresnel lens. Bukan yang lihat yang. Enggak kan kita beda kelilingnya. Oh beda ya, gue sendiri. Oh iya ding benar-benar. Gue nyari, ya, itu doang nyari project gue di sono. Soalnya yang paling gitu. Nggak nemu project. Ada. Gue nemu tapi di Zota. Kalau lu kan beda. Iya, langsung. Iya, langsung. Kalau gue kan cuma bisa lihat dari mini PC nih. Untung transparan tuh mini PC-nya. Itu hoki tapi cerita berbeda lah. Jadi gimana? Iya, gue cuma itu doang. Yang paling menarik tuh itu, terus Forjet sama satu lagi tuh apa tuh? Oh SSD. SSD iya, apa? Ya, Gen 5. Oh Gen 5. Yang speednya. Iya, speednya sampai itu. Banget itu iya. ya. Soalnya kan kalau itu kan langsung dites kan sama mereka. Maksudnya beneran dipamerin speednya. Ya buat gue itu agak mind blowing kalau sama namanya storage tuh nyampe lebih sampai dari segitu. 12 GB. Iya, itu buat gue gila banget. Gila banget. Saya pertanyaan kan dipakai buat apa ya? Itu pertanyaannya. Iya, 12 GB tuh gue ngapain? Buat apa? Buat download game. Ya let's say lu punya juga nggak bisa. Lu punya internet 10 gig gitu ya. Kan CPU-nya belum tentu kuat. Iya, benar. Lu mau transfer apa gitu kan? Di dalam internal lu mau transfer apa? Tapi ada kondisi-kondisi di mana itu mungkin terjadi, bisa kepake, tapi ya mungkin sekarang masih belum kelihatan aja. Iya, masih jauh lah. Kalau jauh, soalnya kita bahkan belum rata di 3.000. Iya, sekarang itu masih berapa sih? Kalau ngeliat dari Steam Hardware Survey aja tuh masih rendah banget loh. Tapi masih speed SATA loh. Masih speed SATA maksimal ya. SATA 500. Iya, SATA 500 iya sekarang. SATA 500. Karena itu target pertamanya sih SATA 500. Iya, developers juga nggak mungkin ngoptimize lebih, kecuali emang first party game kayak punyanya PS ya, karena IO-nya beda. Cuman ya tetap aja lah. Apaan game-game sekarang yang butuh sampai Forspoken? Direct storage-nya bisa. Forspoken. Jadi demonya Microsoft. Sebetulnya ini sih, antara game optimize atau ini masalah lebih ke pas unpacking gamenya sih sebetulnya ketimbang. Iya, kepakainya lebih unpacking game download. Iya, dibandingin jalannya. Iya. Pas download game ya. Kalau udah gamenya jalan sih udah kayaknya belum kayak. Unless mungkin kita semua udah main di 4K as default gitu. Iya, itu juga masih lebih jauh lagi itu. Iya, kalau kita udah main 4K in default. Sekarang kan 4K nggak default gitu kan, jadi bukan defaultnya semua orang main di 4K. Iya, sekarang tuh masih berapa sih? Topnya masih kalau dari Steam masih 1080. Oh, masih 1080 ya? Masih 1080 kalau di Steam. 1080p, jadi nggak sampai segitu. Tapi memang itu menarik sih sampai ada yang kayak begitu. Nggak ada yang ke gigabyte ngeliat yang server di rendem. Ada, gue lihat server di rendem, cuman kayak bukan. Oh ya menarik, tapi nggak aneh. Iya sama. Soalnya maksudnya ya 3M dulu juga. Iya. Mamerin kan kayak gitu. Ya, yang menarik buat gue server di rendem itu dulu itu trik overclocking. Iya. Oh sekarang buat korporat. Itu yang bikin jadi menarik. Oh ternyata lu pindahin ke situ. Terus trik apa yang dilakukan buat ya menjalankan itu segala macam kayak gitulah pokoknya. Itu yang lumayan lucu sih di dalam situ. Tapi jadi nggak terlihat ada yang luar biasa apa. Ya buat gue tuh mungkin karena makanya kalau gue bilang apa gue udah tua ya, tapi kayak malu untuk ngomong itu ke gitu, maksudnya passionate ilmunya masih dicari sampai sedalam itu. Cuma kayak gue tuh kayak udah nggak ada kayak tahun kayak gue nggak, ini dari bayangan gue perkiraan untuk tahun ini kayak nggak ada next gen GPU yang punyanya Nvidia udah pasti tahun depan. Iya, udah pasti tahun depan kan. Dia baru ngeluarin super kan. Iya. Berarti gue tahu sih jawabannya apa sih. Soalnya orang itu juga Om. Ya, maksud gue ya sekarang apa? Gaming buat lu Nvidia, apa AMD. Gue tahu jawaban buat lu apa? Buat bikin lu lebih excited lagi. Iya benar kata lu tadi. Apaan? CES. Iya benar, CES. Ya gue mau tapi di Indonesia. Gue mau di Indonesia. Dia malas. Gue mau di Indonesia. Makanya ada yang bikin dong. Ada yang bikin. Ya kan harusnya ada yang bikin. Harusnya ada yang bikin lah. Siapa yang paling bisa ya? Iya. Sebenarnya ada sih gue tahu. Veteran, timnya juga banyak. Benar. Capable, orang-orangnya capable juga untuk nge-review. Iya, makanya kantor gede enak. Baru bikin lagi kantornya. Iya. Butuh teman. Gue mau nikmatin aja. Gue mau nikmatin event aja. Ya kalau lu mau udah pasti Son, lu event sendiri aja lu nikmatin doang kan. Ya udah. Butuh teman yang jelas kalau udah kayak gitu. Oke, kalau gitu ini menarik ya bahwa perkembangan itu kalian lihat ada yang
excited, ada yang merasa butuh yang ekstra lagi kan, ada yang mancing-mancing juga ya. Tapi whatever it is, kalian start sampai ke posisi sekarang, sampai Lazy Monday jadi gede, sampai Lazy Monday sekarang juga jadi bikin event segala macam, event G2G kemarin keren banget. Thank you. Ya, gede banget, gue nggak nyangka. Gue udah mau marah-marah sama kalian. Kenapa tuh? Kenapa? Susah nyempil masuk ke dalamnya. Kita juga susah kok nyempil ke dalam. Susah tuh masuknya. Sumpah, susah. Udah kita ngobrol di depan cuma sepotong lagi ngobrol. Nggak sempat. Iya karena terlalu sedikit waktunya. It's a good problem. Iya. It is a good problem. Sampai segitu gedenya animonya, sampai kalian sendiri bisa kayaknya salah prediksi jumlah orang yang bisa datang ke situ kan. Iya. Itu keren banget dan jadi berkembang banget. Tapi lucunya menarik ya, ini semua datang dari ketertarikan sama teknologi. Ya, itu yang menarik kan. Kalian disentil sama teknologi. Harusnya gue bisa begini, harusnya ini bisa begini, harusnya itu bisa begitu, harusnya gitu kan ya. Di antara gitu. Itu yang paling menarik sekali. Jadi masalahnya kita mau pakai ketertarikan kita itu buat debat di forum, atau mau dipakai untuk pengembangan diri kan gitu ya? Iya. Nah itu sih yang paling menarik loh. Untuk Lazy Monday, untuk kayaknya semua timnya rata-rata sama kayak begitu yang gue lihat, semangatnya sama. Oke, untuk segmen awal cukup sampai sini dan sekarang kita switch. Ini mungkin lebih agak ngeranting kali ya, lebih tepat. Marah-marah nih. Iya, dan kebetulan ada senior, jadi waktu yang paling tepat, iya, jadi valid gitu dengan arah ini. Jadi enggak sih, karena apa ya? Sebenarnya kan gue belum lama ya. Gue udah nggak lama lah. Cuman Telem umur berapa sih? Gue lupa. Sekarang mau 8 tahun. Telem berapa sih? Sekarang tua 8 tahun. 8 emang. Ini mau TW 8. Pas sekarang mau jalan 8. Berarti ya udah 7 tahun. Gue nge-review hardware tuh di setahun terakhir, 1,5 tahun terakhir tuh gue udah nggak. Jadi awal tuh kan semangat itu seru gitu loh. Wah gue pengen tahu ini, gue baca itu teknologi kemajuan apa segala macam. Cuman tuh kayak makin kesini tuh kayak ebbing gitu loh. Mulai turun. Ataupun kalau misalnya ada brand dari A, B dan C, misalnya A bilang, kita ada ini loh, B ngucapin hal yang sama gitu, C ngucapin hal yang sama. Jadi kayak gue ngerasain gue cuman ngulang-ngulang apa yang gue omongin untuk produk yang sebelumnya, gue ulangin doang. Jadi bedanya itu nggak terlalu banyak dibandingkan kayak dulu. Jadi kalau misalnya gue bandingin, yaudah kayak misalnya ya sebutlah VGA gitu. Coolingnya ini sama coolingnya ini, bedanya jauh. Gue masih bisa narik punyanya dia lebih jauh dibandingkan sama ini. Nah kalau sekarang beda FPS ya 1-3%. Iya, jadi kan gue 1.200, gue 1.300. Ya cuma segitu doang. Iya, jadi kayak gue tuh udah nggak nemu kayak ya apaan gitu loh yang gue bisa. Apa yang seru dari ini? Iya. Nah kalau bertahan itu lama loh, dari zaman chip sampai sekarang itu buat gue ya mind blowing banget loh. Dari untuk bisa gua TK punya berarti. Iya bahkan lu tolong jangan dilebih-lebihkan. Kan lu di chip tahun berapa Om? 99. Nah, gua lahir tahun 2000. Iya bener loh, bener kan Om? Iya loh. Playgroup aja belum. Iya, gua baru lahir 2000. Mungkin baru kepikiran. Iya. Jadi buat apa ya, power untuk bisa bertahan segitu lama itu kan maksudnya nggak cuma passion gitu loh. Itu lebih dari sekedar passion sih itu. Iya. Sampai 25 jadi gue lebih bingung di sana sih. Bisa Iya. mempertahankan itu loh, sama konsistensinya yang buat gue, menurut gue sulit banget untuk orang bisa mencapai konsistensi lebih dari 3 tahun sampai 4 tahun aja, menurut gue itu udah sulit. Oke. Dan pertanyaannya adalah Kok bisa? Iya itu loh, kok bisa, itu yang gue pengen tahu. Sulit banget loh. Oke. Aduh, mulai dari mana ya? Gue mesti merasakan dulu apa yang terjadi soalnya. Memformulasikannya agak sulit, tapi kalau bisa dirunut dari awal, sebetulnya yang gue suka lakukan adalah cari masalah. Dulu gue bilangnya gue suka cari masalah. Jadi pendekatannya dari mencari masalah. Nggak perlu melakukan ini, tapi gue lakuin. Gimana kayak ngata-ngatain brand? Enggak, maksudnya in a positive way. In a positive way. Positif, nggak perlu lakuin tapi gue lakuin ini gitu. Nah itu mah beda orang lah kalau ngata-ngatain. Enggak lah, jadi mah nggak mungkin. Semua brand akrab sama dia, pegangan tangan sama dia itu. Maksudnya cari masalah tuh gini, kayak dulu tuh
akan kelihatan nih kalau misalnya gue udah bosen. Akan kelihatan kalau gue udah mulai bosen. Pasti udah ada something yang aneh-aneh lagi deh. Kalau itu udah kelihatan tuh. Oh si Dedi bosen, dia udah mau ngelakuin apa nih? Udah enggak aja nih, pasti gitu. Kayak abis ini gue podcast sepatu. Ya tadi gue sempat dikasih tahu, gue juga kaget sih kenapa sepatu. Terus ada podcast ini, cari masalah amat gue monolog aja bisa. Monolog aja nonton lumayan gitu, nggak sombong tapi bisa aja ada yang nonton gitu. Gue nge-live aja lumayan gitu, Tapi kalau gue udah mulai merasa bosan, biasanya gue akan lakuin sesuatu yang baru lagi. Sebelum bener-bener bosan, gue rasa ini udah mulai repetitif, udah mulai gue do something yang cari masalah lagi. Dulu apa? Oh tapi nggak ada orangnya di sini. Dulu gue kerjain siapa ya? Satu tim gue tuh gue kerjain dulu bikin sampai sekarang belum ada yang bikin lagi tuh scalability. Itu nggak bahasa Indonesianya apa ya scalability test ya? Scalability test. Jadi orang bilang katanya bottleneck enggak ya? Oh iya. Waktu itu dulu itu penting di chip gue membuktikan di mana bottlenecknya. Nggak pakai perhitungan. Repot banget sih itu. Dicolok atu-atu. A/B testnya tuh satu itu hitungannya pakai permutasi dong. Iya benar. Iya kan semua kan satu-satu ya. Satu-satu dibikin kenanya di mana. Oh si ini cuma sampai ke sini dia masih naik terus. Oh di sini. Kalau pakai gamenya ini berarti ini naik terus gitu. Itu cari masalah tuh biasa gue lagi cari masalah gue. Itu masalah hidup sih. Lagi cari masalah itu. Iya jadi sebelum gue bosan karena gue tahu gue suka sekali. Tapi gue nggak mau kehilangan keseruannya. Mari kita cari masalah, seru nggak nih? Oh seru ternyata gitu. Kalau cari masalah satu nggak berhasil, cari masalah kedua lagi gitu. Nah itu kalau gitu. Kalau cari lagi masalah ketiga lagi, cari masalah keempat lagi gitu. Tapi seiring dengan itu, gue juga cari reward. Serius gue cari reward. Apa tuh? Semua orang cari reward kan. Semua orang cari apa yang dia bisa dapat gitu. Tapi waktu itu gue bikin rewardnya tuh kayak apa ya? Kayak menghadiahi diri sendiri, tapi bukan kayak gue beli apa gitu, bukan gitu. Jadi gue cari masalah untuk cari reward. Gue cari masalah bagaimana caranya supaya ini bisa lebih bagus lagi. Tapi gue pingin rewardnya itu gue bisa diundang ke semua pameran elektronik terbesar dunia. Ngada-ngada kan tuh. Ya kan ngada-ngada kan. Tapi udah dapat gue. Pada zaman itu lebih mengada-ngada lagi. Orang cuma bisa dia berangkat. Oh. Cuma bisa gitu doang tuh. Ya dia berangkat. Gue mesti gimana ya? Oke. Mari kita cari masalah supaya gue bisa tetap eksis di sini, tetap naik lagi, tetap kelihatan, tetap oke, tetap relevan buat yang baca, buat yang nonton, sampai di poin dimana gue segitu relevannya sampai gue harus diundang. Oh berarti kalau itu lebih cocok kayak si Aldo kan? Iya. Kalau Aldo soalnya juga sama kayak gitu. Cuman dari perspektif kalau dia dari sisi game kan, dia maunya diundang ke sini. Iya. Nah kalau gue tuh kalau buat hardware, gue tuh murni kayak gue nggak berubah dari sisi konsumen. Kayak gue sebagai gamer nih. Jadi gue expectation gue tuh sama sebagai seorang gamer terhadap brand-brand ini gitu. Iya, karena lingkupnya di game mungkin akan ada stagnan di situ, ada rasa stagnan di situ karena yang diulik nggak ada, kecuali si gamenya sendiri. Iya, itu gitu dia kan. Iya, si gamenya maju terus, ada lagi yang baru gitu. Tapi untuk mengulas itu lebih baru lagi memang apalagi gitu kan, apalagi yang maju. Tapi ya emang kita suka cari masalah. Kemarin apa sih ya kita cari masalah sama prosesor Intel. Prosesor dikasih sistem dikasih apa sih waktu itu yang di 14 gen bisa naikin performance. APO gitu. Berarti lo ngetes-ngetesin aplikasi yang support? Nah, gimana? Emang cuma ketahuan kan cuma ada sekian aplikasi yang support, tapi kita bisa ngidupin. Bisa lo paksa maksudnya? Kita udah naik videonya bahwa itu udah kita hidupin. Kita kasih lihat nih yang jalan dengan cara seperti ini. Kita bisa kasih lihat itu hidup. Gitu. Stable. Dan itu cara kita cari masalah sebetulnya. Bule bisa masa kita nggak bisa? Emang bule doang yang bisa. Ngulik-ngulik kayak gitunya loh. Kalau gue malas. Nah kalau gue nyari masalahnya di situ. Masa cuma dia doang yang bisa? Buat lo PR sih ya. Bisa nggak? Ada nggak yang dia nggak bisa yang kita bisa? Iya. Gue selalu cari masalah kayak cari masalah tanda kutip kayak gitu. Nah keseruannya ada di situ, dimana kebetulan kita nyari tim juga yang sama, punya feel yang sama gitu kan. Gue mau kayak gini. Sekarang gue mulai punya masalah nih. Karena tim gue demen banget cari masalah. Ke bawah ya. Ke bawah juga. Nih di sini nih. Ini pada demen nih cari masalah nih. Terus gue baru mau cari masalahnya tuh. Ini udah. Gue mesti cari masalah baru lagi nih gue bilang.
udah pada kerjaan yang enggak nih satu nih. Oh berarti lu bikin sepatu karena lu mentok belum kepikiran lagi. Enggak juga. Itu sesuatu yang gue kepengen banget karena ada rasa bahwa ini harusnya bisa lebih. Tapi gue belum dapat waktu itu belum dapat siapa sih narasumber yang pas gitu. Kebetulan gue dapat narasumber yang lumayan pas untuk berkembang bareng. Gitu. Jadi kita ya udah coba kenapa enggak gitu. Namanya kan Jagat Review. Berarti ini harus Semua. siap-siap nih. Mendadak ada nge-review apa Nike SB Dunk lo gitu. Nah siap-siap. Wah itu mah bukan di review, di roasting. Waduh. Nggak penggunanya biasanya yang di roasting tapi nggak semua. Aldo, jangan Aldo. Aldo masih pakai Panda. Oh enggak pakai Panda. Dia nggak pakai Panda. Dia nggak pakai Panda. Kenapa lari ke es bidang dah? Cocok tuh. Lu salah satu narasumber harus lo undang tuh Aldo. Karena dia beli bukan karena sepatunya tapi franchise yang diikutin. Tapi itu gue setuju. Ini kenapa gue jadi mendahului podcast gue yang berikutnya ya? Pokoknya intinya Mas Deddy suka cari masalah. Nanti ada. Pokoknya gue suka cari masalah baru. Jadi apa yang baru yang bisa kita lakukan, yang bisa kita perdalam lagi, bisa kita enhance lagi. Poinnya adalah gue nggak suka kalau dibilang bahwa media Indonesia itu ada di bawah levelnya dari media luar. Secara nggak langsung itu juga untuk memperlebar eksistensi lu gitu. Tapi emang ada orang yang ngomong kayak gitu. Nggak maksudnya ngomong, bukan. Lu bikin review dibandinginnya, tapi si ini bilang begitu, selalu media luar. Oh, iya. Dan kayaknya yang luarnya, tapi dia nonton dua-duanya nggak? Nonton. Dia nonton dua-duanya. Terus menyalahkan yang di lokal karena yang di luar bilangnya begitu. Kenapa bisa gitu? Lebih percaya sama yang Oh, luar. lebih percaya sama tulisannya bahasa Inggris. Alasannya kenapa maksudnya? Nah itu dia. Nah itu nggak tahu. Makanya kan gue bilang kan salah satu yang gue pingin banget adalah menetapkan bahwa tidak ada itu superiority dari media luar. Yang ada adalah media Indonesia itu juga bisa. Sekalian untuk nyolek-nyolek media dari Indonesia juga yang lain untuk bilang, hey kamu harus bisa juga gitu, nggak cuma yang luar doang. Gitu. Iya kan kuantitatif, maksud gue gimana caranya mereka bisa mikir itu kan? Iya kan nggak tahu sih. Karena banyak gini ya, emang kesalahannya ada di kita juga sih. Apa ada media yang ngaco? Sejujurnya ada banyak kesalahan kita juga. Ada beberapa, gue tidak menyalahkan banyak orang gitu, tapi ada beberapa dari zaman dulu gue lihatnya ya. Bukan yang sekarang, kalau zaman dulu sering banget kejadian gue lihat. Diundang acara ke luar negeri, hitungannya itu bukan meliput untuk dapat ilmu baru, tapi jalan-jalan gitu. Oh, triggernya itu. Yes, itu salah satunya begitu. Jadi begitu masuk ke acara, they are nowhere to be found. Ada somewhere mungkin di pojok sana, di pojok sini gitu. Oh jadi bukan karena love for the hardware, tapi karena gue keluar negeri jalan-jalan. Yes, iya. Oh. Itu kita CES berapa? 2017 ya? 2016 pertama kali gue ya. Gue sampai lupa dulu. 2016 pertama kali CES, berarti udah 6 kali ke CES apa 7? 6 kali, 7. Ini media-media gede. Enggak bisa, gue bicara gue sendiri. 7, 8, 9, 0, 7 ya? 34 ya, 7. Enggak, maksud gue yang kelakuannya kita media-media gede atau kan orangnya bukan medianya. Media sih maunya benar, tapi kan orangnya kadang-kadang itu mau jalan-jalan doang. Biasa gitu. iya, tapi dari media gede. Ya banyak. Dari dulu banyak yang dari media gede. Jangan lu tusuk-tusuk gitu loh. Apa ya? Loh, tapi itu kenyataan. Tapi itu kenyataan. Kalau sekarang udah semakin membaik sih. Tapi dulunya itu banyak yang kayak gitu. Gue bayangin aja, gue 7 kali ke CES. Sama sekali nggak pernah ke Grand Canyon. Padahal deket nih. Iya deket ya. Padahal dekat. Sekali-kalinya gue extend itu ke Samsung Unpack. Ya lu extend kerja lagi. Iya, extend buat kerja ya. Extend gue ke Samsung Unpack, bukan buat jalan-jalan ke situ gitu. Gue ke Computex berapa kali? Ya paling simpelnya Computex kemarin aja. 12-13 kali mungkin gue ke Computex kemarin juga parah sih. Juga lu kan libur juga ujung-ujung kerja kan. Iya. Tapi ke Computex sekian belas kali, gue gak pernah jalan-jalan keluarnya. Ada sekali diajak ke Joven karena orang MSI bilang lu keterlaluan. Udah 6 apa 7 kali ke Computex lu gak pernah lihat apa-apa. Ayo gue seret lu ke Joven sekali ini. Udah sekali ke Joven di jarak situ. Terus yang terakhir kemarin kan bawa anak sama istri, datang duluan. Jadi di jalan-jalan mana-mana. Itu 2 kali itu. Selain itu enggak udah. Hah? Ah iya juga sih, gue nge-review kamera juga sih waktu itu. Udah sama aja tetap kerja. Ya sama aja berarti ya. Sekalian. Iya juga sih, bener juga. Tapi ya sekalian lah, itu sekalian. Cuma maksudnya semangatnya pada saat itu adalah buat ke pamerannya gitu. Dan tapi sayangnya kalau gue lihat media banyak yang tidak seperti itu. Jadi
nggak in depth gitu, banyak yang nggak in depth. Jadi dilihatnya kayak nggak punya kedalaman pada saat lagi bikin tulisan, bikin itu nggak ada kedalamannya. Di situ sih poinnya yang gue lihat. Jadi kayak gitu. Terus ya belakangan ya jadinya orang-orang ngelihatnya media dari Indonesia itu nomor 2 gitu. Yang luar tuh bener mulu, dapat terus snippetnya gitu. Tapi sekarang harusnya enggak lah kalau sekarang. Kalau gue kan makanya gue di depan sebelum gue review kalau hardware baru kayak apa VGA atau CPU kan gue bilang lo kalau yang mau benar-benar fully objektif ya lu ke Jagat sono. Kita lempar ke media lain aja kan biar lebih dia malah lempar. Enggak maksud ya soalnya konteksnya lebih mudah buat dari sisi gue. Buat mereka bisa dapat konteks itu jauh lebih mudah gitu loh. Daripada gue ngapain ngulangin yang udah ada lu udah yang hasil tesnya pun jauh lebih akurat nih. Iya. Dan pengujiannya berkali-kali lipat daripada gua gitu loh. Detail gitu. Iya jauh lebih detail. Jadi kalau misalnya mau fully benar-benar objektif ya ke sono. Kalau gua pasti udah pasti subjektif. Kalau gua bilang 40-80 gua bilang ya, ngapain bro? Maksud gua iya di kita sih begitu. Iya soalnya kalau gua benar-benar subjektif banget terutama ya karena gua dari perspektif orang yang gua beli VGA buat main game. Alasan benchmark kita selalu ganti game kan? Iya, sesuai game karena baru. buat game yang baru. Iya. Itu make sense. Soalnya kalau di lu kan emang harus ngejaga percentage untuk game yang lama kan, buat punya konteks buat orang yang mau beli. Iya, nanti satu dibuang, satu dimasukin. Iya, jadi gitu gue nggak bisa langsung switch semuanya. Iya, makanya kayak gitu kan. Makanya kalau kita kan ngetes berdasarkan game-game yang kira-kira orang bakalan mainin ke depan itu kayak gimana. Iya, hits game. It does make sense. Itu nggak ada masalah. Semuanya itu nggak ada masalah sih sebetulnya. Cuman ya itu, kalau subjektif tuh orang juga orang juga nggak suka dengan subjektivitas itu sih. Orang juga nggak suka dengan jadinya either suka banget atau enggak banget aja. Iya. Ya kalau objektif juga dibandinginnya sama orang luar. Iya. Itu yang gue cukup aneh sih. Aneh. Ya, maksud gue ada alasan kayak ya maksudnya harusnya kalau ngeliat dari ya kalau misalnya ngeliat dari Jagat yang udah jelas kemana-mana mungkin harus udah ada itu loh sih. Apa tuh? Apa namanya kayak tour itu? Tour apa? Ini dalam. Ini udah ada room tour kantor ini belum? Nggak kayak proses pengerjaan gitu. Itu tour spesial satu gitu. video gitu. Iya gitu. Enggak ada. Belum. Kayak perlu deh. Waktu itu kan pernah bikin live sekali. Mantap. Cuma ngasih lihat doang dalam kayak gimana. Belum pernah totally ngasih lihat ini seperti kayak apa. Dari barang nyampe pengetesannya gimana gitu. Iya, gue kira gitu. Barangnya ini nanti naikin tapi nanti ini gitu. Iya. Kayak barang yang sebulan datangnya. Pengen tahu lah gitu. pastilah. Iya sih. Gue aja kaget denger Jagat tes begini. Iya, kalau gue sih udah. Gue sih kalau di TLM suruh ngetes begitu mungkin gue resign kali 3 bulan kerja ya. Iya, gue sih. Makanya kan gue bilang ini anak gila udah cari masalah sendiri gitu kan. Gila loh. Doyannya begitu gitu. Iya. Gue tuh kaget gue pas denger gini ngetesnya. Iya. Lu pernah ngejelasin gak sih lu ngetesnya kayak gimana di ke viewers? Ada sih kalau cara pengujiannya seperti apa sih ada. Yang detailnya kan gitu. Sebetulnya enggak detailnya maksudnya kan itu sebenarnya kebuka aja kayak misalnya kita ngetes ini pakai apa dikasih tahu. Pakai apa kan berapa lamanya kan lamanya enggak dikasih tahu. Ada dong. Misalnya kita ngetes baterai gitu. Kita ngetes baterai dapat 28 jam ya 28 jam. Ya berarti sama 28 jam nonton video ya videonya kok sampai 28 jam. Ketahuan kan itu 28 jam. Ya kan kalau kita ngeliat kan ini ngetesnya perlu banget sampai berapa kali running, habis itu di recheck lagi. Nah kalau itu enggak ya. Kalau itu kita enggak sebutin bahwa kita ngetes Genshin ini berapa kali misalnya berapa kali di run. Itu enggak disebutin. Itu enggak. Pokoknya final result gitu ya. Itu udah panjang video kita kan. Nah, kan berarti kan kalau ada konten yang kayak ngejelasin cara kalian ngerjainnya kan orang masalahnya kan ya pengujian kayak begitu tuh ada evolusinya. Selalu ada evolusinya. Kita berawal dari begini, lalu kita geser sedikit untuk lebih akurat lagi, supaya lebih akurat lagi, terus kita eksperimen. Dapat lebih bagus atau enggak? Kalau sama aja kita pindah ke yang baru, kalau enggak kita tetap balik lagi ke yang lama. Kayak gitu-gitu ada sih sebetulnya. Ya cuman yang nonton Jagat juga orangnya masalah orang proper juga sih. Benar. Kalau di kita tuh aduh. Karena apa ya, gue kadang gue udah bilang gitu, ruangan dites di ambient temperature-nya segini, itu kayak nggak dianggap gitu. Gue dapat barangnya, ya suhu lu ruangannya berapa ya? Ya gitu loh, kayak aduh capek gitu. Debatin suhu, gue pernah debatin suhu apa? Si LA lagi nih, kan panas. Gue bilang karena kalau lu pegang aja udah nggak nyaman. Berarti udah panas banget dong. Kebetulan kita nggak ada alatnya nih. Gue sebutin di video. Ini gue nggak tahu akuratnya berapa. Karena kita nggak ada alatnya. Karena mahal kalau mau yang proper kan. Sedangkan nggak sesering itu untuk dipakai. Kecuali kita review handphone lebih sering lah mungkin. Terus
Ya udah pokoknya intinya tangan gue udah gak nyaman aja. Nah gak nyaman itu kan di 40. Ke atas udah pasti gak nyaman. Ya, di atas 40. Surface temperature-nya. Nah itu aja jadi debat gitu. Di atas 42 Jadinya, ya. Iya. 42 ya. Udah gak nyaman itu ya kan. Udah mulai sakit. Nah itu maksud gue jadi galau gue. Haruskah lebih detail? Sebenarnya gak masalah untuk lebih detail lagi. Apakah harus tetap stay casual itu? Jadi harus ada identitas reviewnya gitu loh San, maksudnya. Identitas review. Itu menarik sih bicara identitas review. Identitas reviewnya Jagat itu adalah detail. Sementara kita sendiri menganggap bahwa review kita tuh belum sedetail itu. Pada setuju kan? Pada cari masalah semua nih emang doyan banget cari masalah. Langsung yes. Berarti kita gitu. identitas reviewnya casual karena kita ngerasa kita mah gak cukup casual. gampang untuk review ini. Tapi jujur ya, kita mah casual. kalau gue bisa punya pengharapan bahwa semua yang reviewnya casual itu tetap punya satu base pengujian yang kelihatan, kayak misalnya suhu segala macam itu tetap kelihatan. Base pengujian yang standar itu ada. Nah, ini untuk dibahas secara casual. Jadi lu bilang termometer segala macam. Kalau menurut gua harusnya kalian punya termometer buat ukur kayak begitu. Biasanya kan gue cuma masukin secara dari Hawinfo gitu. Ya udah suhunya segini itu gitu. kan dari Terus dalam. gua lock. Kalau prosesor bisa. Iya. Tapi kan yang nggak bisa tuh skin temp. Skin temperaturnya kan nggak ada kan. Yang luar ya. Iya, yang dari luar. Menurut gue sih itu satu alat yang wajib punya kalau udah ketemu dengan produk. Cuman gue takutnya kegalauannya adalah apakah ini akan jadi lebih susah untuk dicerna gitu. Sedangkan biasa Sony nge-review aja menurut orang udah lumayan susah tuh untuk dicerna tuh. Karena patokan gue dia lah gitu. Di reviewnya dia ada diomongin gak gitu. Skin temperature sebetulnya itu teknis. Skin temperature itu teknis dan itu menjelaskan kenyamanan atau tidak nyamannya kita mau menggunakan sebuah benda yang handheld. 42 ke atas itu sudah mulai, 45 ke atas tuh udah begini. 70 itu ya, kalau sampai nyentuh 70 entah gimana cara misalnya 70 tuh poinnya adalah begitu dipegang langsung itu lagi. Iya, iya. Udah kayak megang 100 gitu padahal bukan, itu 70 itu. Cuma kita langsung iya, cuma kan kita nggak bisa pakai patokan tangan kita ya. Lihat mama yang masak kerupuknya begini doang gitu kan ya nggak bisa ngomong juga gitu kan. Iya benar ya. Susah juga gitu kan. Kalau kapalan juga kita nggak tahu. Makanya susah, makanya butuh itu buat menentukan. Sebetulnya butuh dan sebetulnya sih nggak seberapa sih ketimbang ininya. Mungkin dia bisa lah. Enggak. Gue ada kegalauan untuk arah reviewnya gitu. Gak apa-apa, arah review itu kalau buat gue ya, arah review tetap subjektif, cuman tetap ada patokan ini nih, untuk ada patokan yang di sini biar nggak lari gitu kan, ada nih patokannya. Kalau menurut gue gitu. Soalnya kan ceritanya tahun ini tuh gue harus mencari jati diri dalam untuk membuat konten ceritanya. Setuju loh, itu subjektif pendapat saya seperti ini, setuju gitu kan. Kalau Jagat kan berdasarkan pantauan kami begini nih, dari sudut ini begini, dari sudut ini begini, sudut ini emang lebih kompleks jatuhnya, pola pikir lebih kompleks. Kalau pendapat saya seperti ini ya dengan media yang udah berdiri 7 tahun sih make sense. Cuman butuh penguat di sana sini nih untuk membuktikan bahwa emang benar lo panas, benar lo panas lo, bukan cuman suhu lab gua doang atau suhu ruangan gua doang yang 22 gitu misalnya kan, gua beruang kutub gitu kan. Suhu ruangan 22 masih anteng-anteng aja gitu. Oh berarti untuk proses berpikirnya itu ketika gue mau masukin variabel ini, gue harus udah ada penguat variabel tersebut. Gitu betul. Iya. Untuk bercerita itu udah ada. Kayak bikin skripsi aja. Iya. Cuma ini kan lebih light gitu, lebih light. Sekalian upgrade. Dan gue demen nih kalau semuanya udah kayak begitu. Gue demen kalau semuanya udah bikin standarnya naik, gue demen Jagat harus naik lagi. Iya. Ya lo harus paling atas. Lo harus paling atas. Karena kalau lagi nih gitu. Gak gitu kan kita gak bisa ngelempar ke lu lagi. Iya benar, itu benar. Iya. Nggak kalian, nggak David, ngelempar semua. Ya kalau mau lebih Jagat. Lebih detail ke Jagat. Ngelempar semua kan. Karena dia pasti lebih in-depth. Pressure. Iya kan. Kita percaya aja lah, udahlah. Tapi coba pressure juga ya sebenarnya. Kalau media lain ngelempar ke Makanya kadang-kadang gue berpikir gue pengen ada pesaing gitu yang bener gitu, yang ada di tempat yang sama. Tapi mau di handphone, mau di ini semuanya pada bilang ya udah kan Jagat udah begitu. Iya sih. Oh gitu sih bilang. Bener sih. Jadi nggak ada. Jadi takut. Jadi ada kegalauan nggak? Iya jadi ini sebetulnya yang diaplikasikan sekarang. Gue udah tahu karena gue udah pernah terjadi dulu. Udah pernah terjadi dulu waktu di chip. Chip itu udah kurang apa dulu tuh.
Waduh luar biasa itu majalah. Gue nongkrong ke Mangga 2 nih, gue suka ngobrol di Mangga 2, nongkrong aja gitu di Dusit gitu, ngobrol-ngobrol sama toko-toko di situ, teman-teman semua lah gitu kan ya. Sampai sekarang kayaknya. Sekarang orangnya udah beda ya. Dulu disuruh, sekarang yang punya toko dia udah biasanya sekarang tuh. Nah, duduk di situ, terus bisa gitu satu owner toko tuh datang, lu nih bikin masalah nih gitu. Apaan sih? Gue bilang kasih ngopi lu bikin masalah apaan? Nunjukin majalah gitu. Lu kan yang bilang harus beli monitor ini kan, monitornya bagus. Ya emang bagus kok, gue bilang. Iya, tapi ini ngambil di Menteng, bukan di sini katanya, bukan di Mangga 2. Jadi ada orang datang mau beli, harus monitornya yang itu. Nggak mau disubstitusi pakai yang lain. Gue lihat, wah udah sampai ke situ ya. Dampaknya udah sampai situ. Udah sampai sejauh itu dampaknya waktu di majalah Cip ya. Gue mesti level up lagi nih, apalagi nih. Udah cari lagi apa, level up lagi. Itu sedikit apa ya, itu menyenangkan. Walaupun gue harus menerima ocehan dari itu. Validasi soalnya. Itu sebuah validasi yang luar biasa banget, real banget validasinya. Ya cuman maksudnya dari situ gue juga ngelihat bahwa gue harus step up lagi nih karena udah nyampe di level ini. Gue udah nyampe di level ini, nggak mungkin gue stagnan terus diem di sini. Gue mesti level up lagi nih, apalagi nih. Gue mesti level up lagi, apalagi nih, kayak gitu loh. Ada terus. Jadi kalau balik lagi pertanyaan yang di awal tadi, gimana caranya gue masih bisa dapat keseruannya? Karena gue nyari masalahnya atau cari keseruannya tuh gue cari gitu. Itu gue cari keseruannya ada di mana? In a positive way. Karena gue yakin kalau mau nyari keseruan in a negative way itu terlalu mudah. Oh iya. Itu terlalu mudah. Itu terlalu mudah gitu. Tapi untuk mencari keseruan in a positive way, in a way gue membantu pengembangan teknologi, ya walaupun kecil, tapi adalah mungkin ya kalau misalnya ada yang mendengar, oh ternyata dia suka teknologi gue, jadi ada semangat kan gitu dong, ada kayak gitu-gitu. Mungkin gue bisa membantu orang-orang yang nggak paham teknologi jadi ngerti teknologi terus bisa ada kemajuan di kehidupannya gitu kan. Ya itu rewarding banget. Tahu atau nggak tahu tapi usahanya ada di situ gitu. Nah ini yang bikin gue semangat sih sebetulnya. Ini yang bikin gue semangat. Makanya gue juga looking for that small rewards untuk memacu gue supaya ayo kita lagi yuk, kita bisa gini, kita udah dapat ini, kita dapat ini, ayo lagi gitu. That small rewards itu naikin lagi. Berarti tadi kita omongin lu lagi nyari masalah baru juga ya? Oh iya benar. Iya lagi. Tapi kan dia udah mulai jenuh, dia nyari masalah lagi gitu kan. Tahun ini kali ya mungkin ya. Kita bisa merasakan lah. Amin. Kita lihat. Ya, semoga lah. Tapi memang saya suka cari something lagi yang baru untuk itu. Emang pemilik bisnis aja sih itu. Iya sih dari Aldo begitu. Iya. Ada juga gitu ya? Iya kan talent sekarang karena masalah yang dia buat. Iya kan pasti kan. Karena masalah. Karena masalah. Karena masalah. Iya emang. Talent terjadi karena masalah sih. Iya karena masalah. Waktu itu gue berdua sama Dita emang lagi ada masalah. Jadi pelarian kan. Jadi pelarian. Cuman yang lebih gak nyangka lagi, kok gede, makin gede. Udah jadi masalah lagi tuh. Iya, dari masalah sih. Banyak yang awalnya dari masalah, banyak yang dari cari masalah. Kalau gue ya itu berhubung udah tidak ada masalah yang mesti di-solve, kita cari lagi masalah lain yang mesti di-solve. Apalagi nih, orang belum ngerti soal apa? AI misalnya. Ayo kita coba cari pembahasan AI yang manusiawi gitu kan. Iya tuh betul, butuh tuh. Kayak gitu-gitu kan. Gue gak bisa jelasin manusiawi. Susah sih itu. Gue gak bisa jelasin. Gue aja gak ngerti-ngerti sampai sekarang. Gak getting grasp gue sama dunia AI. Gue gak ngerti kenapa. AI kan lumayan straightforward, cuma bahasanya aja jelimet. Buat gue kayak pelajar matematika gitu, gue ngantuk jadinya. Kayak mencrok gitu, kayak too much information gitu di dalam satu waktu. Kayak terlalu rumit kalau bicara kayak matematika, sama sekali nggak mirip kayak matematika. Di gue terima informasi kayak gitu karena kan AI ada beberapa. Oh ada yang kayak gini nih, tipe ngerjainnya ini namanya begini gitu. Iya. Ini begini nih yang kayak gini. Kalau sedangkan kalau ngomongin PC sendiri, mungkin karena gue dari dulu, jadi kayak perlahan masuk gitu loh satu persatu. Bisa gue cerna. Kalau AI kan kebetulan sekarang kerja dan gue harus ngerti besok nih. Jadinya harus gue pelajarin sekarang nih. Jadi banyak ternyata ya gitu. Tiba-tiba gabruk. Iya, langsung semuanya jatuh ya. Terus bingung mau yang mana duluan ya sih memang. Kalau AI gue ngikutin emang dari perlahan sih. Perlahan. Iya. Itu tuh yang gue cukup kaget gitu. Ya itu makanya kalau. Cuman gue nggak ada mana kalau itu dijadiin kayak jargon itu tuh yang orang-orang yang
apa ya? Yang nggak ngerti apa-apa, yang suaranya kenceng. Kan biasanya kan yang nggak tahu apa-apa nih. Nah, gitu tong kosong nyaring bunyinya itu. Iya. Itu emang kan nyata ya. Maksud gue apalagi di internet ya. Itu yang memang yang paling banyak komen sama itu tuh biasanya gitu kan. Nah, cuman banyak banget jadi waktu itu gue ngebahas tentang apa ya? AI dalam game deh kalau nggak salah. Oh iya dulu Lazy Talk lu ya ngomongin AI dalam game ya. Jadi apa namanya? Developer itu bisa menggunakan kalau seandainya ada akselerasinya, jadi nggak harus tergantung sama cloud base. Kalau misalnya bisa dijalanin secara locally. Jadi misalnya masa depan ya gue nggak tahu 5 atau 6 tahun lagi ke depan, di mana itu semua AI itu bisa dijalankan locally untuk personalized NPC gitu misalnya. Nah jadi gue bilang AI yang ada sekarang di game itu pokoknya gue lupa lah gue ngomong apa. Nah itu cuman di komen tuh ada yang ngomong gini, itu mah bukan AI. Terus apa dong? Makanya apa namanya? Belajar dulu makanya yang bener. Lah terus sekarang AI yang ada di game-game sekarang. Jadi dia nangkapnya AI itu harus kayak yang ChatGPT. Generatif gitu. Dan itu banyak loh. Iya. Jadi orang tuh banyak yang mikirnya kayak gitu. Jadi mereka mikirnya AI itu jadi harus kayak ChatGPT. Terus mereka nggak tahu dia license tuh pakai AI. Nah itu dia. Makanya. Jadi tepatok karena ya itu. Tepatok dengan jargon AI mungkin itu. Karena generatif kelihatan hasilnya kali. Iya, lebih kelihatan generatif AI langsung lebih berasa ke konsumen kali ya. Generatif AI lebih kelihatan waktu ChatGPT keluar pertama kali. Oh ini AI ya bisa menjawab Jawab apa yang kita mau gitu kan. Itu bukan AI dong kalau enggak, AI itu bukan gitu. Iya, makanya berarti itu kayak pukul rata semua itu. Makanya gue apa namanya kayak zaman dulu yang motherboard. Oh ini ada AI overclocking. Ya maksudnya gue gak nyebut brandnya lah. Tapi harusnya semua di sini yang nonton harusnya tahu lah yang gue maksud. Iya. Maksudnya enggak sih, enggak banyak yang tahu, enggak banyak. Enggak segitu banyaknya. Entar doang kok peredarannya. Tapi yang tahu ngakak nih guling-guling. Iya lah, kayak gitu loh. Jadi kayak apa ya? Yang sih ya bukan AI gitu loh. Iya betul. Ya memang agak sulit ya kalau misalnya. Nah itu makanya salah satu hal yang gue nggak suka adalah pada saat teknologi itu jadi mempersulit dan merancukan persepsi orang. Iya gitu. malah merancukan. Ya itu tadi makanya gue bilang gue suka kalau orang-orang ada yang jadi tidak rancu karena usahanya kami itu. Dan terus lagi bikin supaya nggak rancu lagi, terus lagi supaya bikin nggak rancu lagi. Coba walaupun setiap kali lo mencoba untuk meluruskan supaya tidak rancu. Kadang-kadang lu bermasalah sih, memang kita kena masalah. Oh iya, pernah merasakan. Iya. Pernah. Relate sih gue, totally relate. Iya. Relate banget sih gue. Iya. Kadang-kadang kan kita mau meluruskan ya gitu biar semuanya adem. Jadi gini loh gitu kan ya. Ternyata mau ngelurusin. Enggak salah loh kayak begini, enggak salah loh kayak begitu. Kan ada contoh yang lain gitu kan. Ada kemungkinan yang lain atau kadang-kadang sebuah teknologi itu dihadirkan untuk sebagai batu pijakan ke teknologi berikutnya lagi. Iya, kayak ya ini cuman prototipe aja gitu. Bisa kayak gitu kan. Dan itu banyak kayak gitu. Kan di dunia tech itu bukan hal yang baru kan. Tapi ini yang gue mau nanya sih. Jadi kalau menurut lo nih, soalnya kan brand itu kan, oke kalau dari perspektifnya kita, buat yang misalnya ya kita sebagai reviewer ataupun yang entusias, memang yang paham dengan jargon-jargon itu maksudnya yang dimaksud oleh brand itu misalnya apa. Tapi kan untuk dia ngejaring sebanyak orang untuk mau atau setidaknya ngelihat dulu deh produknya dia, nggak usah nyoba, nggak usah beli, tapi dengar dan mau tahu untuk mendapatkan awareness ya mereka kan harus menggunakan itu kan. Iya sebaiknya begitu nyobain. Nah cuman kadang jadinya itu nggak sesuai dengan apa yang misalnya tech enthusiast atau hobbyist atau orang yang paham itu ngelihatnya itu sebagai sesuatu yang misleading. Oke. Nah di situ menurut lo brand itu sebenarnya harusnya ngapain? Kalau maksudnya dari sisi brand ya, karena menurut kalau dari perspektifnya gue ya brand mau nggak mau harus menggunakan itu. Tapi itu adalah tanggung jawabnya consumer untuk mengerti terms itu karena udah ada ya kayak ada media yang banyak yang lu bisa pelajarin. Nah kalau dari perspektifnya gue seperti itu. Jadi lu jangan terima mentah dari apa yang si brand ini ngomong karena ya memang tugasnya di corporation dia mau dapetin kapital kan. Maksud gue kenapa konsumen itu masih banyak yang
ini banyak banget source third party yang harusnya nggak dibayar sama mereka, dan lu kenapa nggak belajar ke mereka gitu? Cuma mereka makan mentah-mentah dan terus menyalahkan brandnya. Itu yang gue kadang suka bingung gitu loh. Jadi miskonsepsi yang diterima gara-gara apa ya namanya ya, upayanya brand untuk menyampaikan sesuatu nggak nyampe. Iya nggak nyampe. Tapi ya nggak dilihat juga bahwa sebetulnya itu bukan itu loh, lu salah lihat gitu kan. Iya, apa yang dimaksud? Maksud karena itu gue ada contoh sih. Apa? Karena soal itu speak kapitalisme gitu maksud gue. Ada contoh yang lucu banget ya di handphone. Kita ada contoh, namanya Samsung Galaxy Fold. Kenapa Galaxy Fold? Pernah megang? Pernah. Iya. Ngetik pakai layar luar susah kan? Iya nggak enak. Nggak enak kan? Iya. Berarti salah dong dia bikinnya. Salah nggak? Ya enggak sih. Tapi kan gak enak ngetik pakai layar luar. Berarti lo harus buka. Semakin sering lo buka, berarti layar dalamnya semakin sering buka tutup. Semakin cepat rusak dong. Iya benar sih. Ya kalau gitu. Berarti ada yang salah dong. Harusnya dia bisa ngetik luar kan, gitu kan? Iya. Ya begitu kan? Iya. Semua anggapannya begitu, semua menyalahkan dia begitu. Sampai tahun lalu bulan apa sih, Juli ya? Juli akhir, gue ke Korea, gue diundang ketemu sama head of desainnya mereka. Ngumpul sama head of desainnya mereka, ngobrol-ngobrol di situ sama rame-rame lah, satu Asia lah. Terus gue lempar pertanyaan itu. Jawabannya apa coba? Dan gue kaget kenapa ini nggak pernah nyampe. Oh, kamu itu lebih lebar. Kamu nggak punya masalah dengan mengetik pakai tangan satu. Sebentar, saya bilang. Kamu bikin dia sempit di luar pada saat ditutup supaya pengoperasian pakai tangan satunya gampang. Iya. Itu nggak pernah dibahas, gue bilang. Jadi sebetulnya dia bikin kurus begitu supaya lo bisa pakai tangan satu, biar bisa satu tangan begini, tak. Makanya dia nggak tinggi banget juga, masih bisa nyampe. Gitu. Dibikin manjang gitu rasanya. Dibikin manjang, kan? Lebih gampang digenggam, lebih kecil dan bisa bikin operasi pakai tangan satu, pakai satu jari doang. Padahal kalau lebar 7 cm kayak yang biasa nggak bisa, dia lebih kurus lagi. Tujuannya itu. Dan itu dibuktikan sama dia dengan kita dibawa ke ruang perancangannya. Mereka punya semua mock up-nya. Oh, gue kira malah itu sengaja kayak gitu biar orang ya dibuka. Enggak. Iya. Gue mikirnya tuh malah gue mikirnya justru supaya kalau lu lagi di dalam kereta gitu misalnya, lu begini tek selesai, udah. Iya, gue mikirnya itu kan buat nge-encourage orang untuk gue mikirnya ke sana. Jadi gue mikirnya enggak salah karena memang secara desain mereka ngarepnya lu tetap buka fullnya. Itu maksudnya supaya lu bisa dapat 2 experience yang kontras. Experience mengendalikan dengan tangan satu, experience dengan tangan 2. Ternyata itu nggak pernah nyampe. Oh. Itu juga ada, emang kadang-kadang ada lost in translation ya dari yang ngerancang ke penggunanya itu ada yang lost di situ. In between itu mereka diomelin gara-gara kesempitan yang depannya jadi nggak bisa dipakai buat tangan 2. Gitu. Tapi mungkin kalau itu lumayan kompleks lah. Mungkin kalau yang lebih sederhananya lagi jargon deh. Jargon fitur. Wah, kalau jargon itu udah kebiasaan anak teknologi, kebiasaan orang IT itu habit yang susah untuk ditinggalkan. Iya, dari zaman dulu loh. Dari zaman dulu. Habit orang IT yang susah buat ditinggalkan. Sebelum ini apa? Sebelum ini itu apa? Quantum ya? Sebelum AI ini apa? Sebelum AI apa? Apa? IoT. Oh iya, IoT. Apa so IoT? IoT, Internet of Kulkas IoT. Microwave. Semuanya harus terkoneksi internet lampu, gitu kan. Iya. Dulu tuh maksudnya kalau dia bisa connect ke internet dan bisa lu kendalikan itu ada IoT-nya. Itu IoT. Internet of Things. Iya, Internet of Things. Itu dijabarkan aja artinya kurang begitu. Kurang begitu jelas. Gitu, Internet of Things. Ini apa sih gitu ya? Iya, internet yang tergabung dari banyak device. Mana sih gue bilang masih agak jauh gitu ya jaraknya ya dari hasilnya. Maksudnya produk-produk yang bisa terkoneksi ke internet dan bisa dikendalikan via internet juga gitu, atau bisa memanfaatkan internet gitu. Semuanya dibilang smart. Semuanya dibilang smart. Iya, smart. Iya, benar. Iya, setuju. Apa smart? Iya, smart ini, smart TV, smart apa. Itu sama juga lah, pada artinya sama juga. Dia bisa pakai internet juga. Iya. Sama juga, semua dibilang smart IoT. Tapi TV, pakai TV, smart TV. Smart TV ya. Smart TV. Ada nggak sih sekarang opsi untuk nggak go smart TV? Nggak ada ya? Nggak ada. Kayaknya udah. Yang panelnya terlalu murah soalnya. Terlalu murah.
engine untuk bikin dia jadi smart TV terlalu murah. Kayak TV sejutaan udah smart TV kok. Iya karena alatnya buat bikin dia jadi smart itu udah murah banget. Saya gue takut itu ke depannya disodorin iklan itu loh, gue malas. Oh iya pasti. Ya, bisa aja. Bisa. Kalau pakai aplikasinya dia, kalau nggak pakai aplikasi dia nggak bisa. Makanya. Jadi maksud gue kalau nggak dipakai buat itu. Kan emang ada rencananya kan. Tinggal colok aja pakai device lain buat inputnya kan beres. Apple TV gitu. Masa pakai yang internal built-in bisa juga. Gitu. Kayak TV kan kadang-kadang kan ada tuh beberapa brand yang suka jadi lemot kalau lama-kelamaan dipakai. Jadi nggak intuitif kan, tinggal dicolok. Iya bisa. Kalau udah lama kan upload update-nya semakin lama semakin berat. Semakin berat. Gitu. Ya gue ada beberapa TV yang lama juga interaktif, gitu. Bilang udah nggak responsif. Nggak responsif ya. Iya. Jadi kalau TV sebetulnya ya lo pakai external device lagi bisa sebetulnya gitu. Jadi memang permasalahannya adalah tadi ya, gue setuju sih jargon ya. Nah itu jargon bustingnya mana? Ya lu lah. Ya gue lagi. Menjelaskan dengan bahasa manusia. Menjelaskan dengan bahasa manusia. Oh AI itu waduh seru banget ya, deep learning. Iya. Deep learning. Terus apalagi tuh inferencing, terus large language model. Iya, large language. Soalnya bis kadang ya kalau gue ngomongin itu ya, orang tuh kayak patakannya cuman buat stable diffusion gitu. Ya maksud gue stable diffusion. Enggak cuma buat stable diffusion. Enggak cuma buat stable diffusion doang. Itu maksudnya banyak banget yang bisa lu gunain. Tapi kenapa lu terpatoknya di stable diffusion doang? Apa karena itu yang paling mudah untuk orang bisa lihat karena visual. Karena visual. Kan jadi AI gitu ya. Kenapa mereka nggak kenapa ada deep learning, machine learning, terus ada language model, sama ada inferencing. Kenapa namanya bukan belajar pengalaman menggunakan pengalaman? Iya, belajar berdasarkan ya kan deep learning kan belajar kan bisa dari latihan, dari macam-macam, dari pengalaman kan. Nah pengalaman itu disimpan jadinya apa, language model kan. Iya. Large language model. Large language model ya. Iya. Large language model jadinya itu, ini pengalamannya dipakai, makanya pakai apa? Nah harus ada intelijensia tersendiri untuk memakai pengalamannya, itu inferencing. Jadi menggunakan pengalaman yang udah gitu doang sebetulnya. Cuma harus dibuat jadi rumit banget itu, karena nggak diterjemahin sama sekali. Iya, sama kayak machine learning aja. Nah, itu orang kan jadi kesannya tuh kayak mesin belajar gitu. Iya, kayak gitu. Padahal ya cuma iteratif gitu, maksudnya yang ini gagal, yang lolos, ya sebenarnya kayak lu evolusi aja. Benar sih. Iya kan? Jadi dikit-dikit mikirnya Terminator sih susah. Iya makanya. Benar sih. Lu evolusi aja dari 5 yang jatuh, dari 5 ada 2 yang jatuh, yang selamat 3, yang 3 diterusin. Iya, dipelajari kan begitu. Iya. Kenapa dia nggak jatuh ya gitu? Iya, gitu kan yang dicatat kan. Iya, kan kayak gitu. Ya kayak orang lempar batu gitu kan. Kalau lempar batunya begini jadi gimana ya? Oh begini, kemungkinannya adalah ini. Oh ya oke gitu. Berapa probabilitasnya bahwa kalau dia ngelempar dengan cara seperti ini jatuh batunya akan seperti itu. Terus dia tambahin lagi faktor lain kayak udara angin cepatan segala angin, macam gitu. Itu kan yang dimasukin iya. dalam hitungannya dia. Rumit, tapi itu kan belajar. Iya. Itu belajar, dan belajar itu terjadi di manusia. Sebenarnya kan cuman replikasi apa yang bisa dilakukan oleh manusia. Cuma cepat aja. Iya, dan bisa di copy paste. Iya, sih sama sih. Iya, kayak yang beautify zaman dulu apa yang ada beautify-nya sampai sekarang. Iya. Ya maksud gua kalau zaman dulu itu diteplak sama AI gitu kan. Orang juga pasti orang percaya. Iya, orang percaya aja. Setuju. Iya, benar. Ya memang ya itu ya mesti diluruskan ya. Ya udahlah, Lazy Monday lah bikin buat istilah-istilah gaming. Sama AI kemarin gue dikatain gue bego nggak belajar. Gue ngelurusin gue udah bikin ada 2 tentang AI. Gue ngelurusin nama-namanya USB aja gue diomelin. Nulis nama apa? Lurusin nama USB kan suka ganti nama. USB. Nama-nama protokol suka dia kan. Gue kesel sih. Emang kenapa sih? Gue masih nggak ngerti loh sampai sekarang. USB dulu udah jelas nih. Namingnya? USB 3 selesai hidup gue nih. Iya. Dia ganti 3.1. Terus dia ganti lagi 3.2. Nah. Gen 1 3.2 suka-suka dia aja. Nah itu kan waktu gue ngelurusin dia bilang, lu siapanya USB lu? Kenapa jadi gue siapanya USB? Padahal gue cuma bacain dari itu doang, dari konsorsium USB doang. Itu kan ada itu. Iya, gue cuma ngebacain dari dia doang. Iya, nggak salah kan harusnya. Iya. Kita pernah gara-gara apa Wi-Fi ya? Iya Wi-Fi. Wi-Fi. Kenapa Wi-Fi? Ya, tapi itu di dalam sih. Maksudnya sempat ada pertentangan di dalam, ngobrol sama salah satu ya pihak lain lah gitu ya soal Wi-Fi. Ya itu Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 segala macam.
Bukannya lu main straightforward ya Wi-Fi ya? Itu dia, makanya kita menggunakan istilah-istilah itu, sementara ada yang bilang bahwa bukan itu, sebetulnya namanya harusnya Wi-Fi gini-gini. Gue bukain dong Wi-Fi org. Wi-Fi org ya? Wi-Fi.org. Nih, lihat. Tuh, aturannya. Pokoknya websitenya Wi-Fi lah, gue lupa namanya apa. Websitenya dari konsorsium Wi-Fi-nya. Tuh, lihat aturan mainnya begitu. Jelas kan? Generation kan? Emang mereka ngarep ya? Maksudnya penamaannya gimana? Penamaannya gimana emang harusnya? Maksudnya? Ya, itu yang 80211 AXN, NX. Loh. Ya bener aja dong, itu mah gila. Kan 80211 AX Wi-Fi Iya, mereka 6 ngomongin kan gitu kan. wavelength-nya kan berarti. Apa? Iya. Protokol apa sih namanya sebutnya? Apa tuh? Kalau yang 801 itu standar ya, standarnya ya. Standar. Itu standar gitu. Jadi pernah ada perdebatan kita pakai nama Wi-Fi 6 atau Wi-Fi AX. Berarti yang 4567 Iya, itu sebelumnya berarti kan kan AX. marketing name kan? Kan gue nggak bisa bilang Wi-Fi AX dong. Kalau Wi-Fi itu mesti ya IEEE 802.11 AX. Iya. Panjang dong. Kenapa gak bilang Wi-Fi 6 aja? Tapi kan aturan mainnya gak baku. Dari siapa? Dari Wi-Fi-nya sendiri. Iya, marketing name-nya kan Wi-Fi 6 itu kan. Iya marketing. Iya, marketing name-nya emang dibuat begitu gitu. Soalnya ribet. Iya. Kalau full ini. Tapi enggak lah ya, Wi-Fi Itu top. bahkan di kalangan orang di kalangan IT aja yang tadi udah rumit disederhanakan, tetap aja jadi rumit. Jadi rumit karena ada siang technical namanya Iya, itu kan. iya, nama teknikalnya ini gitu. Banyak kok kayak gitu-gitu. Nama chipnya Snapdragon. Oh iya. Buset, itu kalau Iya, setuju. nggak nyambung gitu. Apa gitu Snapdragon 8 Gen 2. Oh, gitu ya namanya Gen 2 ya. MSM apa gitu kan. Panjang gitu. Suka banget tuh pakai dua nama kayak gitu. Kalau pakai codename masih oke lah. Tapi ini alasannya Intel ganti naming scheme kenapa? Jadi Ultra. Iya, menurut lu meninggalkan i. Ngasih tahu bahwa ini adalah generasi kalau ini pandangan gue ya. Iya, Ngasih tahu bahwa ini adalah era yang baru. Apa era ini AI? lebih berat Era ya. AI. Sebetulnya gue nggak ngeliat ke arah situ loh. Tapi Walaupun dia bikin patoknya memang ini yang semua yang ultra itu yang pakai NPU. Heeh. Tapi kan ada core biasa juga. Yang ada core Iya, i. yang core ya. Yang di bawah kan core biasa juga. Kalau gue cuma lihat bahwa ini seperti mau ngasih tahu bahwa ini adalah era yang baru. Dia stagnan kemarin di 14 nano. Lama banget di 14 nano. Udah sampai 14 nano plus gitu. Iya, lama banget. Iya, Itu udah lama banget. 10 nano juga lama. And then suddenly Pat Gelsinger masuk. Dia acak-acak dalam berapa tahun. Sekarang proyeksinya 5 kali turun litografi dalam 4 tahun ya. 5 kali. 4 kali turun litografi dalam 3 tahun. Bukan generation gila lu juga. itu. Iya dong. Berarti ada yang di skip tuh generationnya. Loh dia harus kejar, tapi dia nggak boleh skip. Jadi dalam 3 tahun 4 kali turun, tep turun. Cuman kan Intel kan beda kan nyebutnya. Kalau kita kan 3 nanometer, 4 nanometer, kan dia pakai 5A apa Intel berapa. 7 itu 4 nano. Bukan dia ada nyebut Nanti kayak itu Angstrom berapa A. nanti. Belum. Angstrom ntar lagi. Itu lebih kecil lagi. Angstrom lagi. Iya. Oh. Kalau Angstrom tuh udah ngikutin nanonya nggak sih? Enggak ya? Iya. Kalau Angstrom udah ngikutin ya kalau saya. Enggak, maksudnya Sama juga. Masih sama kayak sebelumnya. Kelasnya sekitar sekelas itu. Oh. Gitu. Tapi masuk ke 2 nano tahun depan ya? Tahun depan masuk ke 2 nanometer benerannya ya? Beneran 2 nanometer. Beneran 2 Iya, nanometer. secara itu, secara Iya. fisik. Tapi kan biasa kan TSMC suka revisi tuh kalau TSMC tuh. Memang begitu kan. Makanya kan semua kan begitu masuk 3 nano tahun ini, tahun depan revisinya. 3 ya tahun Gitu. depan revisi 3 nano. Limitationnya transistor di berapa sih? Nggak ada. Nggak ada. Tergantung mau seberapa Tergantung kecil. teknologinya aja bisa dorong kemana. 1 nano tuh berapa atom ya? 0, juga bisa kan? Emang nggak jump over? Enggak. Ini udah nggak masuk di akal loh. Kalau pertama kali belajar masih di mikron, nggak ada nano. Iya sih. Masih di Iya, benar zaman sih. dulu masih Iya, di benar sih. mikron. Iya benar. Masih di mikro kok mikron, di mikro, masih mikrometer. Mikrometer. Iya, anjir, iya bener juga ya. Kan depannya U gitu Iya, kan, lupa, mu iya, kan. iya, depannya. benar. Dulu desainnya bisa lo lihat anjir. Dulu mu, sekarang Iya, udah iya, benar. N kan gitu. Iya. Kan bisa turun lagi. Terus aja turun. Ini salah satu miskonsepsi juga nih. Terutama buat anak-anak baru. Gue kira tuh ada limit. Nggak Iya, ada gue kira limit. ada limitation. Nggak ada limit. Tapi nggak tahu di masalah pabrikasinya, pembuatannya apakah ada limit apa nggak tahu. Kita bisa lihat nanti kan tingkat kerumitannya semakin susah nih. Ini udah kecil banget soalnya sekarang ini sebetulnya. Iya parah banget. Udah kecil banget. Sementara performance slip itu baru terlihat kalau dia 2 kali lipat sebetulnya. Ini udah saking. Jadi kalau nggak setengahnya itu sebetulnya belum begitu terasa. Berarti Jadi tapi Moore's Law udah mati kan? tergantung melihat dari sisi mana. Begitu dia Nggak, masukin jumlah prediksi maksimalnya. computational power begitu berdasarkan dia jumlah masukin transistor. IGP sama NPU naik lagi kan.
Goblok juga. Itu dia. Pola ngeliatnya kan gitu, begitu dia masih RGB sama NVIDIA berubah gitu jadinya kan. Oh iya benar-benar. Tergantung kita measure itu. Iya, measure dari mana, gitu. Tergantung mau di measure dari mana. Jadi tergantung sih, mau lihat dari luar Intel orang kan bilang Moore's Law-nya udah mati. Kalau orang Intel akan bikin, gue punya hitungan nih bahwa Moore's Law-nya masih hidup. Gitu. Jadi kalau itu gue bilang ini apa? Ini kayak bilang this is a new beginning gitu. Ya kayak ya kan ganti ada Ryzen kan juga sama kali. Sama kayak gitu juga. Kenapa harus namanya tiba-tiba ganti jadi total Ryzen. gitu, jadi Ryzen. Bahkan itu nama kan sebenarnya ganti dari sebelumnya ya. Sebelumnya, Kan itu prosesor harusnya namanya Zen doang. Oh iya harusnya Zen. Oh, Iya, Zen. Tadinya dia bilang namanya Zen. Ternyata tuh Zen tuh architecture, nama prosesornya adalah Ryzen. Gitu. Soalnya gue masih punya tuh gelasnya tuh. Yang Zen. Zen doang tulisannya. Itu 1000 yang 1000 kan? Dari 1000 Belum ada, belum keluar. Masih teaser. Karena masih teaser, masih gelas gue cuma Zen doang tulisannya. Ya, jadi kayaknya brandingnya juga belum matang. Iya masih gitu. Jadi kayak dia mau bilang bahwa ini ya start dari sesuatu yang baru gitu. Ini mirip-mirip kayak gitu sih. Core Ultra dan menghilangkan i itu adalah kayaknya start sesuatu yang baru. Cuman jadi rame karena i sudah sangat lama itu melekat di Intel kali ya. Betul. Iya sih, i udah melekat. Cuman ya sekarang kondisinya juga mungkin udah pernah tahu ya, dulu udah pernah ada pembahasan ya. Orang ada bilang, wah ini laptop bagus loh, Core i7 loh, Gen 2. Oh, Gen 2. Iya benar. Kan orang nggak tahu cara bacanya. Nah kalau sekarang kan dengan dihapusnya itu udah sekalian yang baru apa? Nggak baru, udah nggak ada i-nya lagi, udah nggak ada i-nya lagi kan. Walaupun gitu. soon or later akan terjadi lagi masalah yang sama. Dalam 5 tahun lagi berasa lagi, 5-6 tahun lagi kan berasa lagi. Cuma paling nggak udah tapi di restart paling lama lagi. ya. i lumayan lama. Iya lama banget. Lumayan dari lama. Pentium terakhir 2000. Pentium bentar banget. Pentium kan masih terus sampai sekarang juga masih ada. Masih buat low yang end ya. bawahnya. Sama kan Ya, AMD juga bawah, Athlon-nya iya. paling bawah. Ya masih ada. Jadi kalau Core i itu 2000 berapa sih? 2009 2008 ya. 2008 2009 itu pertama kali keluar. Iya. Tuh enaknya tuh kan Mas kalau emang 2008? 2008 2009. Enaknya tuh gitu karena gue ikut pas launchingnya. Gampang ngukurnya Gue gampang pas launchingnya ikutan. Iya. Gue gampang 2008 2009 lah Core i itu. Dia lengkap di 2009. Dia mulai lengkap itu, ada buat laptopnya semua tuh dari 2009 mulai gitu. Itu udah lama banget ya. Udah lama. Ya dia mau ganti nama ya udah cukup wajar sih sebetulnya. Iya benar sih, kalau rebranding ya benar sih. Gue nggak inget tuh selama itu loh. Kenapa gue ingetnya belasan ya? Iya sama, gue ingetnya belasan deh. Ya belasan, tapi kan ada 1 tahun yang begitu lompat. Dia ngikut terus aja. Panjang umurnya. Ada generasi yang panjang umurnya kalau yang nggak first salah. gen tuh yang First gen itu adanya di laptop juga ada first gennya. first gen Depannya nggak ada angkanya, 3 angka belakangnya. Iya kayak 540, 460 gitu. Itu first gen. 460 tuh i5 ya. i5 450, 460. Soalnya ada yang di awal kan yang atas-atas dulu yang X. Iya, yang pertama kali itu yang atas gitu-gitu kan. Iya, 980. Itu Nah, 2011. Iya itu soalnya awet masih itu juga. awet emang banget awet. Itu awet banget. Nah, makanya di situ dia awet kan. Terus kesini-sininya kan mulai setahun ganti. Iya setelah yang 2000. Iya, Itu ini jelas baru belasan orang baru kalau generasi sih baru 14. Iya 14 iya benar. Dan masih ada Core i di generasi 14. Iya. Masih ada. Campur nih generasi 14 nih. Ultra Transisi. ada, i ada transisi. Nanti akhir tahun ya. Akhir tahun habis. Akhir tahun harusnya udah hilang. Ya sekalian menandai untuk penanda apa? Ada NPU-nya buat AI. AI lagi. Iya. NPU lagi. Betul tadi sempet nanya sama si Om Ded. Apa? Sebenarnya kalau lu di prosesor lu ada NPU, itu buat apaan? Sedangkan aplikasi yang sering dipakai orang zaman sekarang kebanyakan cloud based. Enggak benar. Buat AI. Buat AI. Ya kalau mau ya nggak tahu kan kita. Jadi belum ada tahu. urgensi apa nih gue untuk punya prosesor ada NPU-nya? Urgensi nggak ada, tapi mungkin nggak tahu. Kalau menurut gue sih urgensi nggak ada, tapi buat future proofing mungkin. Oke, maksudnya lo nggak kalau misalnya ada foto editor yang nggak perlu lo menggunakan credits dan bisa di running locally, menurut gue itu lebih possible. Lo akan milih itu. DaVinci Resolve. DaVinci Resolve locally ya? Masking ya? maskingnya Maskingnya tuh offline? ada salah satu ada part maskingnya tuh udah pakai NPU. Oh. Iya, terus Nuke juga. Nuke. Nuke.
Berarti emang Adobe pengen di server dia aja kali ya. Adobe juga. Jadi sebetulnya mereka sebetulnya pengen itu di offline kan, di offload ya. Sekarang dia lagi bingung. Mau kemana nih dia? Gua offload itu gede banget. Gua taruh di on device jadi gede banget filenya. Dan ya udah one time doang dong. Kalau gua taruh online bisa subscription. Iya benar. Kan? Ya Adobe gitu. Tapi gue butuh apa nih? Gue butuh duit atau butuh nama? Sedangkan yang lain di offline-in. Ya siapa yang offline-in? Nah kalau itu Adobe mah butuhnya duit. Tapi kemarin gue cukup bahagia ya karena yang enhance suaranya itu yang Adobe Podcast dia masukin offline. Nah akhirnya offline tuh. Jadi dia analyze semua segala macam tuh ada di. Terus sekarang di offline. GPU offline. Karena mungkin datasetnya udah cukup besar dan jadi gede banget soal ukurannya. Oh iya, ya itu sih, jadi ya AI sih nggak akan ada habisnya ya dibahas dan ini this is just the start of ini masih muda banget. Start of us using. Kalau mereka bikin ini udah lama loh. Oh iya, tapi enggak maksudnya buat di level consumer mulai level orang consumer bisa tuh 2023 ini baru mulai. Baru banget. 2023 2024 ini mulai semua orang pada melek nih. Wah, AI. Ditambah lagi kan Gemini kan gratis kan? Iya, Gemini gratis. Iya. Gemini menggantikan Bard. Iya, menggantikan Bard. Kenapa pakai ganti nama? Ya sudah lah yang apa juga. Mungkin dia ngerasa Bard jelek aja kali. Biarin lah Microsoft. Bukan apa? Google. Google. Kalau Microsoft kan Copilot. Iya, bagi-bagi barang loh dia. Apa Tahu sih? Apa tuh? Nggak tahu. Oh, ada Quest-nya. Oh, ada Quest-nya. Iya, Bing punya. Jadi kalau kita make, jadi ntar kita yang kemarin tuh lu bisa dapetin voucher Genshin gitu. Oh iya ada di layar IBIM gua. Iya itu. Ada Jadi di akun lu nge-search apa gitu. Iya, dia bisa dapat dikasih Quest gitu. Bisa dapat. Ngomong gini diam-diam Chris langsung ngidupin lo nih. Ada voucher Grab apa ya kalau jadi enggak salah. voucher Genshin loh. Enggak ada dapat voucher Grab juga. Iya gitu-gitu. Buat jadi Voucher Grab saldo. juga. Iya. Segitu ini ya buat Kalau orang narik kesan. Iya. Menarik sih sebetulnya. Menarik banget si Ya, ini. pengembangan si AI ini terus implementasi yang dilakukan dari setiap brand untuk pakai AI ini menarik banget dan apa ya? Cepat ya. Adopsi itu cepat banget. Ya adopsi ini salah satu yang paling gila sih. Teknologi baru yang diadopsi cepat. Iya. Adopsi luar biasa. Cepet banget. Cepat banget sampai pada bingung. Tapi gue salah satu hal yang gue cukup happy banget tuh. Oh iya berarti ada gue yang happy ding. Apa tuh? Hardware gue lupa gue. Apa tuh? 4090 gue happy banget sama itu. Gue bener-bener gue happy banget itu barang dikeluarin. Tapi maksudnya datang di saat yang benar-benar tepat banget dan gue nggak perlu beli dedicated AI Core punyanya Nvidia karena pakai 4090 buat keperluannya gue tuh udah bisa. Oh ya udah aman gitu. Iya. Itu sih gue happy banget dan efisiensinya sih yang gue happy banget. Soalnya gue sebelumnya pakai 3090. Okay. Oh itu hancur banget gila. Listrik bukan listrik sih panasnya itu loh kamar gue tuh. 40 kan emang targetnya itu sebetulnya. Iya, efisiensinya bagus banget. Orang pada banyak komplain kan. Kenapa performanya nggak naik? Iya. Performanya nggak naik jauh. Di seri 40 kebanyakan performanya nggak luar biasa gitu naiknya. Tapi itu lucu loh. Kalau zaman dulu gue pedulinya sama suhu yang ada di hardware gue. Oh kalau gue suhu ruang soalnya. Kayak CPU-nya berapa derajat. Gue pentingin itu tuh. Tapi sekarang gue lebih pentingin suhu yang gue rasakan. Gue gak peduli gitu. Jadi sekarang kan? tiap gue beli prosesor pasti gue undervolt pasti. Pasti itu. VGA pasti gue limit. Gak mungkin gak. Tapi sama gue juga gitu. Gue 4090 gue gak pernah full throttle kecuali gue main Cyberpunk. Itu doang yang dia nyentuh di atas 400 tuh cuma satu game lain ya enggak ada kayak kecuali ini anak-anak zaman sekarang ini mesti dengerin ya nggak selalu semuanya harus clocknya tinggi. Adem tuh enak loh guys, cobain deh. Adem tuh enak. Kalau lu punya duitnya lu bisa beli yang lebih kenceng terus lu turunin. Iya. Itu yang gue selalu jual. Gue pakai 4080 tapi performanya gue set di 4070 menurut gue cukup dan dia dingin. Lebih adem dari 4070 kalau digenjot. Menurut gue tuh fungsinya kita beli yang lebih tinggi. Ada yang ngerasain untuk nurunin yang satu di bawahnya. Iya. Tapi dengan suhu yang manusiawi gitu. Ya gue main game 150 watt di 4K di atas 60 FPS. Iya, dan listriknya jadi awet banget. Iya. Ya itu kadang-kadang banyak orang yang nggak bisa lihat itu ya bahwa nggak semuanya itu harus buat digenjot gitu. Iya.
Kadang-kadang malah diturunin lebih adem, lebih apalagi pas 7000 series awal keluar. Gue prefer dari dalam 65 watt. Apa? 7000 series awal. 7000 series. Iya. AMD. Gue mendingan dia 65 watt. 65 watt. Enggak beda jauh sama 120 kan. Ada benernya. Tergantung main game apa. Tergantung. Iya, game apa. Untuk use case gue karena gue ngerti kebutuhan gue kan. Iya, jadi itu ya gue biarin aja 65 watt gitu. Ya tergantung kebutuhan banget ya, kalau ngetik doang sih kan. Ya kalau buat main game overkill gitu kan. Iya, kalau buat main game soalnya penting untuk ngerti itu ketika lu punya handheld. Oh iya betul. Ya. Handheld. Handheld tuh sekarang berapa sih? 15 ya max ya? 30. Sekarang 30 emang. Legion gue 30, ROG Ally maksimal 30. Tapi itu untuk ngomongin short burstnya ya 30 ya. Oh ya gak mungkin kalau dia sustainnya itu sustainnya itu di 22 seingat gue. 45. Gue lupa. 40 sih yang kemarin. Yang mana tuh? Hah? Bisa 40. 40 apa tuh? apaan itu? MSI Clock. Waduh. MSI Clock 40 watt. Bisa di setel ke 40. Itu burst apa sustainnya berapa? Gue lupa itu sustain apa burst, tapi itu settingan tuh ada sampai 40 gitu. Oh iya, kalau kemarin Ella emang settingannya bisa sampai gue share sampai 33. Cuman dia untuk sustain terus tuh 20. Cuman ntar dia gini. Itu makanya kita 40 makanya itu penasaran. Lu juga penasaran sih. Lo kan prosesornya beda. Prosesornya ultra. Oh ini apa? Core Ultra. Core Ultra. Yang ini udah Core Ultra. Core Ultra 7. Oh 7 ya 155. Sorry. Core Ultra 7 155H. Menarik sih. Itu menarik. Beda soalnya. Tungguin sih kalau 40 watt. Berarti kan beda. Flex spektrum dia kan bisa naik turun jauh ya kan? Iya, cuma kan di klaimnya MSI juga ada satu klaim yang menarik. Apa? Gaming up to 1,5 jam. Yang lain pada bilangnya 2 jam kan? Dia klaimnya 1,5 jam. Iya bentar banget sih. Nah itu makanya. Untuk full jalan full dong. Ya. Ini gue gak tahu apakah dia terlalu konservatif taruh 1,5 jamnya. Karena kenyataannya yang lain juga yang ya, dua lainnya itu gak 2 jam juga. Kalau yang lain mau klaim 1,5 jam masih make sense sebetulnya gitu kan. Tapi kalau dia bilang 1,5 jam, apakah ini konservatif klaimnya atau emang segitu mentoknya? Gak tahu juga gue nih. Soalnya kita mesti lihat dulu sih, masih nungguin. Soalnya handheld gue lebih penting dia punya apa ya, optimal wattnya jauh sih. Jadi kayak gue bisa running dia di 7,5 watt tapi bisa di 40 juga. Scale-nya jauh gitu. Gue nyolok lancar. Tapi 7,5 bisa untuk main. Begitu gue lagi jalan, gue turun 7,5 ya turun lah 720p. Sebenarnya kesalahan konsol sekarang sih sebetulnya ya buat yang ini PC ini. Kenapa sih maksa di 1080p ke atas? Iya 720 tuh enak loh, gak ada masalah. Ya 1360 kali 768 lah. Iya. Kan layar itu layar. Mungkin karena gue pengguna Nintendo Switch jadi gue terlalu hard sama 720. Jarak deh. Kalau mainnya deket nggak? Enggak, masalahnya kan juga pada saat nyalain kan ini ya icon jadi kekecilan juga. Oh ya, karena jadi lu naikin scale-nya lagi untuk juga. Iya. Malah di scaling lagi. Tapi kalau buat klaim-klaiman ini sih iya betul. Iya, kalau Legend gue kan sampai 1440 gila. Iya kan. Lo klaim iya. QHD gitu. Iya benar. Gitu sih. Begitu. Tapi enak sih kalau di Android. Iya sih itu menarik banget ya handheld tuh. Handheld tuh menarik. Soalnya kayak yang sangat menarik itu. Kayak lama-lama tuh yang bangun PC lama-lama yang benar-benar upper mid deh kayaknya. Betul. Soalnya ke bawah lu bisa pakai API ya. API udah aman buat keperluan. Jadi kayak mobil. 87G aja setelah gue liat itu gila loh. Gue kaget untuk ngeliat performance-nya. Masa kayak 1650 gue bilang. Iya loh. Gila loh. Ya kencang APU sekarang kayak begitu ya. Mau ke arah APU sana. udah sekencang itu. Iya, ngeri maksud gue. Iya kemarin yang Core Ultra atau 55H ngidupin itu kan Cyberpunk. Settingannya 1080p low. Itu iya loh. itu juga udah gila. 1080 low tuh gila loh. Itu game tuh low-nya udah bagus masalahnya. Makanya 1080p low tapi jalan di IGP. Gila loh. Iya sekarang iya. 30-40 FPS. Iya berarti mayoritas orang udah mendingan ke APU. Iya, arahnya akan ke situ. Tapi ya tetap aja ya kalau mau gaming yang luar biasa sih. Tetap harus. Iya, soalnya menurut gua kayak ekspektasi juga harus diajarin. Iya enggak maksud gua internal GPU, konsol, PC. Menurut gua urutannya nanti kayak gitu. Untuk ngomongin pengembangan game ya. Iya. Fokus ngembangin gamenya ya. Iya. Jadi maksudnya gue untuk ngeskalain ntar kalau multi platform ya baru ke mobile. Tapi base-nya pasti di 3 itu. Iya benar. Yang diudaluin internal GPU dulu ya. Iya pasti.
Iya sih, masuk Soalnya akal sih. marketnya pasti bakalan gede sih menurut gue. Masuk akal sih. Gue aja jadi pengen bangun. Dia pengen lagi dia. Maksud gue yang kecil aja gitu loh. Yang kecil Iya, betul. bener-bener. Yang kecil-kecil Kayak jadi- Des jadi Mini punyanya siapa? Iya. Asrock ya? Asrock. Asrock apa siapa sih Asrock yang Des punya Mini. Des Mini? Anaknya Intel yang udah pindah ke Asus. Ya Asus sekarang udah punya Dari- NUC Oh, udah ada. Asus. Dibeli Dibeli. dialihkan Dialihin dari Intel Dialihkan pindah dari ke ke Asus. dari Intel ke Asus. Jadi Asus NUC sekarang. Jadi Asus Asus NUC. NUC. Oh namanya Asus NUC sekarang. Iya. Kemarin Asus ada NUC. CES. Asus NUC. Itu dipindahin sama orang-orangnya. Jadi- Orang-orangnya juga Iya, pindah technical ke Asus. marketingnya ada di situ juga. Bilang ini tadi di Intel gitu. Oh. Dipindahin Asus sama orang-orang ya, nggak cuma brandingnya doang. Kemarin ROG bikin. Ada versi gaming. satu yang gede. Hmm. Ada satu. Nah, Cuma agak tapi gede gaming. kalau menurut gua. Agak kegedean. Agak kegedean untuk Mac. Seukuran Untuk Mac. konsol. Harusnya ya segini-segini aja gitu. Dia sampai gede lah. Dia seukuran PS5. Oh iya Oh, iya, konsol betul. berarti konsol jatuhnya. gede. Iya, Iya, kalau iya, bilang gede, masih iya. kurang kecil lah kalau emang lo mau bilang Kan itu. kalau Nah, kecil kan yang segini-segini nih, bagus. Iya. Gue juga gak ngerti yang ukuran segitu enak bisa lu Iya. bawa-bawa kemana-mana juga kan. Iya. Enteng. Oke, berhubung nih durasinya udah lumayan. Jadi Jadi berapa lama sih? one last question sebelum kita nanti switch ke podcast kalian. Enggak, itu Oh, iya, pertanyaan titipan tadi khusus untuk TLM, buat thumbnail soalnya. Pertanyaan untuk thumbnail soalnya. Ditunggu saja. Oh gitu. Jadi one last question ada lagi sebelum Ada kita sih, switch ke podcastnya Tel. Masih Jadi ada. habis ini kan ke Gua tempat masih kalian. Aman. Ntar gue nanya laginya di tempat kita aja lah. Ya Udah kelamaan juga nih. Berapa jam sih ini? Ini berapa menit sih? 2 jam. 2 jam Udah kurang 2 jam. 10 menit. Kan, gak ada remnya soalnya. Iya benar yang susah cek. Iya. Susah emang. Iya, gue sih ngeliatin. Oh, ya, Oh. oke. Ya oke. Ya tapi juga gitu. dia ngupload video berjam-jam juga pada nonton. Iya benar juga sih. Iya. Itu benar sih. Kenapa nge-review prosesor bisa sejam sih? Lah, HP kemarin. Rekornya kita kan apa ya? Apa itu? Bukan, Xiaomi 13 yang rekor. 51. Iya kan? 51 menit mending banyak yang nonton. Trending. Nah kan? Trending YouTube. Maksud gua Trending 5 ya? kenapa nge-review HP harus 51 menit sih? Ya kan? Nah itu. Trending Jadi gak aneh lah dia videonya jam. Iya benar sih. Iya, Iya, nggak wajar. aneh. Oke, ada pertanyaan lagi terakhir. Aman gue. Aman. Udah cukup? Udah puas? Cukup. Ya. Udah Puas? puas gue. Apa yang kita puaskan di podcast kalian? Nah, mendingan Enggak. nanti di Kalau event aja. Oh, nanti di kalau- event aja. Oke. Nanti di event aja. Perasaan dari tadi kita gak ada ngomongin event. Di event lah. Di event. Oke, kalau gitu thank you banget ya udah pada join dan terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di seri podcast teknologi berikutnya.